Ketika membayangkan pantai, hal menakutkan pertama yang muncul di benakmu mungkin adalah hiu, bukan? Mereka memiliki reputasi buruk sebagai perundung jahat di lautan. Tapi sejujurnya jumlah insiden fatal yang melibatkan hiu jauh lebih sedikit dibandingkan ubur-ubur, ganggang, dan bahkan pasir. Setiap tahun banyak orang berbondong-bondong ke pantai untuk berjemur dan bersantai di dekat ombak. Tapi menggali lubang pasir sebenarnya bisa sangat berisiko. Pada Februari 2024, sebuah insiden tragis terjadi ketika seorang gadis berusia 7 tahun terjebak setelah lubang sedalam 1,5 meter yang ia gali bersama kakaknya runtuh dan menimpanya. Meskipun orang-orang yang melihat berusaha menyelamatkannya, bantuan datang terlambat. Kamu mungkin berpikir menggali pasir tidak berbahaya, tapi lubang yang dalam bisa menjadi jebakan mematikan. Pasir ditentukan oleh ukurannya, bukan oleh materialnya. Sebagian besar pasir pantai adalah kuarsa, tapi di daerah tropis mungkin memiliki pasir koral. Berat pasir tergantung pada material yang tercampur di dalamnya. Kuarsa murni cukup ringan, sekitar 1.441 kg per meter kubik pasir kering. Sementara pasir dengan campuran lebih banyak bisa jauh lebih berat. Saat pasir basah, ia akan mempertahankan bentuknya. Tapi saat kering, itu lain cerita. Jika kamu menggali lubang dan pasirnya mengering, kemungkinan besar lubang itu akan runtuh. Bahayanya akan jauh meningkat jika ada orang yang berdiri di dekat tepinya, menambah beban dan membuatnya semakin tidak stabil. Begitu mulai runtuh, pasir akan memenuhi semua kantong udara, sehingga menyulitkan siapapun yang terjebak di dalamnya untuk bernapas. Menyelamatkan seseorang dari runtuhan pasir sangatlah sulit. Pasir itu berat dan terus runtuh, jadi penyelamat harus bergerak cepat. Idealnya mereka punya waktu 3 hingga 5 menit sebelum orang yang terperangkap kehabisan napas. Jika mendapati situasi seperti itu, sebaiknya buka celah untuk mulut orang itu agar dia bisa bernapas, sementara yang lain berusaha mengeluarkannya. Jika pergi ke pantai, bersikaplah cerdas soal menggali lubang. Aturan terbaiknya adalah jangan pernah menggali lubang lebih dalam dari lutut orang terpendek dalam kelompokmu. Selain itu, sebaiknya isi lubang setelah selesai bermain. Orang lain bisa saja tersandung ke dalam lubang yang ditinggalkan, dan lubang yang dangkal pun bisa menyebabkan cedera. Dari tahun 1997 hingga 2007, lubang pasir telah merenggut 31 nyawa di Amerika Serikat, dan itu hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Ingatkah bahwa hiu bertanggung jawab atas lebih sedikit nyawa? Dari tahun 1997 hingga hari ini, dalam 27 tahun, 29 orang di AS menemui ajalnya karena hiu. Pergi ke pantai dan menemukan sekumpulan alga? Sungguh menyebalkan. Namun meskipun beberapa alga tidak berbahaya dan bahkan bisa dimakan, beberapa yang lain dapat membawa risiko kesehatan serius. Bahkan dengan hanya berada di dekatnya. Ledakan populasi alga atau pasang merah terjadi ketika alga tumbuh tak terkendali. Pertumbuhan ini bisa melepaskan racun berbahaya yang buruk bagi manusia, ikan, kerang, dan bahkan burung. Salah satu ledakan populasi alga paling terkenal muncul hampir setiap musim panas di pantai Teluk Florida, yang menyebabkan kerang-kerangan tidak lagi aman untuk dimakan. Bahkan alga yang tidak beracun pun dapat merusak ekosistem. Ketika semua alga tersebut akhirnya layu dan terurai, ia akan menghabiskan oksigen di dalam air, membuat kehidupan laut sulit bernapas. Kita harus menghindari makan kerang dari daerah yang terdampak ledakan populasi alga beracun ini. Pada tahun 1990, 6 nelayan hampir menemui akhir yang tragis setelah menyantap kerang kukus yang mereka kumpulkan di dekat Cape Cod, Massachusetts. Berenang di perairan tersebut tidak selalu menimbulkan risiko kesehatan serius, tapi tetap tidak disarankan. Beberapa orang mungkin mengalami iritasi kulit atau mata gatal. Selain itu, hindari berenang di dekat ikan yang mati karena disitulah bakteri berbahaya dapat bersarang. Dan jika kamu mulai merasa aneh setelah masuk ke air, sebaiknya segera keluar dan membilas tubuh dengan air bersih. Tidak selalu ada hal khusus yang membuat pantai tertentu menjadi berisiko. Terkadang, pantai itu sendiri memang penuh dengan kejutan. Contohnya pantai Eti Bay atau Mission Beach di Australia. Kemungkinan besar kamu harus berbagi pasir dengan burung kasuari, salah satu burung paling menakutkan di planet ini. Bayangkan kamu sedang bersiap-siap untuk bersantai dan berjemur, lalu mendapati burung-burung raksasa yang tidak bisa terbang ini di dekatmu. Mereka seperti burung emu, tapi lebih menakutkan. Beratnya bisa mencapai lebih dari 72 kg dan mungkin sedikit agresif. Jadi, berhati-hatilah.
Jika burung-burung itu tidak membuatmu takut, maka pantai pasir hitam Kilauea mungkin akan membuatmu terpesona. Pantai-pantai ini memang terlihat menarik, tapi berada tepat di sebelah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, Gunung Kilauea, yang terus meletus sejak tahun 1983 dan menumpahkan lahar panas ke lautan. Air panas ini belum apa-apa dibanding beberapa pantai di Hawaii. Jika ingin berenang di pantai Hanakapiai, di pantai Kauai, pertimbangkan lagi rencanamu. Pantai ini terkenal dengan arus pecahnya yang kuat dan bisa menarikmu ke laut dalam sekejap. Jika terjebak di dalamnya, pantai terdekat yang aman berjarak 9,5 km jauhnya. Catatan resmi menunjukkan setidaknya ada 30 korban jiwa di sini, tapi sebuah rambu di dekatnya mencatat lebih dari 80 orang. Arus pecah adalah arus kuat yang menarik air ke lautan dan bisa dengan cepat menyeret orang dan barang dari perairan dangkal dekat pantai. Biasanya arus ini bergerak dengan kecepatan sekitar 1,6 hingga 3,2 km per jam, tapi dapat mencapai kecepatan 6,4 hingga 8 km per jam yang lebih cepat dari kecepatan beberapa perenang profesional. Arus pecah ini sangat ganas saat ombak besar, tapi jangan remehkan perairan manapun. Kamu juga bisa menemukan arus pecah di sekitar muara sungai, estuari, dan bahkan di dekat bangunan seperti dermaga dan groin. Arus pecah bisa sulit dideteksi, tapi kamu mungkin melihat sepetak air berombak di permukaan laut yang menandakan adanya arus pecah. Arus ini tidak hanya ada di lokasi tertentu, tapi bisa ditemukan di seluruh dunia, seperti Playa Zipolite di Meksiko, Pulau Fraser di Australia, dan masih banyak lagi. Bahaya air lainnya adalah ombak shore break. Ini adalah ombak ganas yang menghantam langsung ke pantai, seringkali tepat di atas pasir. Bayangkan kekuatan sebuah mobil yang menghantam tubuhmu. Seperti itulah rasanya terjebak dalam ombak shore break. Ombak seperti itu bisa menyebabkan cedera parah, terutama pada leher dan tulang belakang, bahkan jika ombaknya tidak terlalu besar. Hawaii terkenal dengan ombak shore break-nya yang kuat, terutama di tempat-tempat seperti Pantai Keiki, di mana para peselancar menantang ombak demi mencari kesenangan. Jadi jika berkunjung ke pantai Hawaii, perhatikan ombak dan pastikan ada penjaga pantai. Tersengat ubur-ubur adalah insiden yang sering terjadi pada orang-orang yang sedang berenang, berjalan, atau menyelam di lautan. Tentakel-tentakelnya yang panjang bisa mengeluarkan racun melalui ribuan sengat kecil yang tajam. Namun bagi kita manusia, racun ini tidak terlalu berefek. Ya, rasanya memang tidak menyenangkan dengan sensasi terbakar dan mungkin kemerahan pada kulit. Tapi hanya itu saja, bekas sengatannya bahkan bisa hilang dalam beberapa hari. Sebagian besar sengatan ubur-ubur akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari atau minggu dengan perawatan di rumah. Meskipun terkadang ada yang menyebabkan efek yang jauh lebih berbahaya dengan gejala yang lebih parah. Namun jika kamu berada di perairan pesisir Australia Utara dan wilayah Indo-Pasifik dan disengat ubur-ubur, itu bisa jadi masalah serius. Itu adalah area tempat ubur-ubur kotak hidup, dan ubur-ubur ini tidak main-main. Beberapa orang menyebutnya tawon laut atau bahkan marine stinger. Mereka mungkin ubur-ubur paling berbahaya dan beracun. Sengatannya sangat menyiksa, sampai-sampai beberapa orang mengalami serangan jantung bahkan sebelum mereka sampai ke pantai. Rumornya, ubur-ubur ini bertanggung jawab atas hampir 80 nyawa di Australia sejak pencatatan dimulai. Lalu bagaimana cara membedakannya? Tidak seperti ubur-ubur biasa, ubur-ubur kotak memiliki warna biru pucat dan tembus pandang. Selain itu, ubur-ubur ini dinamakan demikian karena tubuhnya yang berbentuk lonceng terlihat seperti kubus. Kamu bisa mengubah korek api biasa jadi korek api tahan air. Lapisi korek dengan kuteks dan biarkan mengering. Setelahnya, korek akan cukup kering dan bisa memantik api meskipun kamu menjatuhkannya ke air. Kalau tersesat di musim dingin dan memerlukan air untuk minum, jangan langsung memakan salju ya. Salju mengandung lebih banyak udara daripada air. Jadi, kamu tidak akan merasa terhidrasi. Tubuhmu malah menghabiskan banyak energi saat memakannya. Lebih parah lagi, suhu tubuhmu bisa turun dan bahkan jatuh sakit. Kalau kamu mendapati dirimu berhadapan dengan coyote atau serigala, jangan memunggunginya. Mundur perlahan sambil menghadap hewan itu. Tapi ini hanya berhasil jika hewan itu sendirian. Kalau kamu bertemu sekawanan, yang paling penting adalah jangan sampai kamu dikepung oleh mereka. Berjalanlah mundur ke arah pohon dan rapatkan punggungmu ke pohon itu. Lalu pilih saat yang tepat untuk memanjat pohonnya dengan secepat mungkin. Beberapa lapis pakaian akan menghangatkan tubuhmu lebih baik daripada satu mantel bulu atau jaket bulu angsa.
Udara akan terperangkap di sela-sela lapisan pakaian mengisolasi panas dan membuat tubuhmu hangat. Kalau tersesat di hutan, selalu coba untuk tidak tidur di tanah. Kamu bisa berbaring di atas tumpukan dahan dan dedaunan sebagai alas tidur, atau pasang tempat tidur gantung di antara dua pohon. Pada malam hari, suhu turun dan tanah menjadi dingin. Meskipun kamu membuat api unggun, apinya bisa padam saat kamu tidur, dan tanahnya akan menyerap panas tubuhmu. Kamu berada di atas perahu di tengah-tengah laut. Tanpa makanan, tak ada jaring untuk menangkap ikan dan kelaparan. Padahal rencananya kamu hanya berlayar 3 jam. Hei, tahu nggak? Sebenarnya kamu bisa menangkap ikan memakai tali sepatu dan benda apa saja. Bisa ponsel, arloji, atau kunci. Bayangan perahu di laut bisa menarik ikan dan benda berkilau bisa menjadi umpan. Ikat kunci ke tali sepatu dan gunakan sebagai alat pancing. Kalaupun tidak ada ikan yang menggigit umpannya, aktivitas seperti ini merupakan cara bagus untuk menjaga pikiran tetap jernih di laut lepas. Meditasi pendek bisa menyelamatkanmu dari serangan panik. Kamu harus fokus pada pernapasanmu dan mencoba untuk memperlambatnya. Otakmu akan segera tenang dan menjauhkanmu dari rasa panik. Masker oksigen di pesawat berfungsi dalam prinsip yang sama. Saat kamu mengontrol pernapasanmu, perhatianmu akan beralih dari hal buruk apapun yang sedang terjadi. Kamu bisa membuat obor dari batang pohon. Taruh batang kecil secara vertikal, buat lubang dalam yang berbentuk bintang di bagian atasnya. Masukkan rumput kering, dedaunan, dan ranting ke dalamnya. Setelah itu, nyalakan api di batang pohon itu dan obornya mampu menyala hingga 3 jam. Hasilnya akan sama saja, tak peduli jenis dan ukuran kayunya. Kalau kamu berpapasan dengan beruang grizzly yang mengamuk, jangan coba-coba berlari kabur karena beruang itu bisa dengan mudah mengejarmu. Sebaliknya, langsung berbaring dan jangan bergerak. Beruang grizzly biasanya hanya menyerang saat melihat ada ancaman. Jadi hewan ini biasanya akan meninggalkanmu kalau kamu tidak membuatnya merasa terancam. Tapi ini hanya berlaku pada beruang grizzly loh. Kalau kamu tak bisa menghindari konfrontasi, mundur perlahan-lahan dan gunakan semprotan beruang. Kalau tidak punya, semprotan merica memiliki efek yang sama untuk membuat beruang kebingungan serta takut. Atau mungkin tidak. Jangan makan buah beri dan jamur di hutan kalau kamu tidak tahu pasti apa jenisnya. Bisa jadi beracun loh. Kalau tidak ada pilihan lain, makan saja bagian dalam kulit pohon maple, pohon betula, dan pinus untuk mengisi perutmu. Gunakan pisau untuk mengupas lapisan terluar kulit pohon sampai mendapat bagian lunak berwarna putih. Kamu bisa merebusnya agar lebih lunak atau memasaknya di atas api untuk membuat camilan renyah. Kalau sangat kelaparan, kamu bisa berburu semut. Memang kelihatannya sama sekali tidak mengundang selera, tapi hewan ini sangat bernutrisi. Kalau tidak punya arloji, kamu bisa gunakan jari-jarimu untuk mengetahui berapa waktu yang tersisa sampai matahari terbenam. Angkat tanganmu dengan bagian dalam telapak tangan menghadap ke arahmu. Jari-jarimu harus berada di antara matahari dan garis cakrawala. Lihat berapa banyak jari yang muat di antaranya. Satu jari setara dengan 15 menit. Jadi kamu bisa menghitung waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Kalau tersesat dan harus membuat api untuk menarik perhatian, gunakan daun pinus, ranting cemara, biji pinus, dan benda karet yang tidak kamu perlukan. Apinya akan mengeluarkan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Kalau kamu tidak punya air di gurun tapi punya sedikit makanan, cobalah agar tidak makan selama yang kamu bisa. Semakin banyak kamu makan, kamu akan semakin haus. Tubuh perlu cairan untuk mencerna makanan, jadi cadangan air yang ada malah bisa habis. Manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibanding tanpa air. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kamu menemukan kubangan air kotor yang besar di tengah hutan. Jika kamu sangat butuh minum, kamu bisa mengisi botol minummu dan menyaringnya menjadi air minum. Untuk menyaringnya, buat gulungan kain kasa atau kain pakaian. Taruh salah satu ujung gulungan kain di botol yang kotor dan ujung lainnya ke botol yang kosong. Air bersih akan mengalir ke botol yang kosong lewat lembaran kain dengan meninggalkan segala kotorannya. Sebelum hiking, ganti tali sepatu biasamu dengan tali sepatu paracord. Kalau kamu kekurangan tali, paracord ini bisa memberi tambahan panjang jika diperlukan. Kalau kamu tersesat di hutan belantara dan tak punya apapun untuk menghangatkan tubuh, ambil saja dedaunan kering dan rumput dari tanah, dan taruh di sela-sela 2 lapis pakaian. Ini akan membantu tubuhmu tetap hangat dalam waktu yang lama. Ketika tersesat di gurun, cobalah untuk mengurangi pergerakan di siang hari. Cari tempat berteduh atau buat saja dari bahan-bahan yang ada, lalu duduk di bawahnya sampai gelap. Di malam hari, kamu mengeluarkan lebih sedikit energi dan menggunakan lebih sedikit cairan selama berjalan. Ini membantumu terhindar dari risiko terkena sengatan panas. Jika kamu jatuh ke dalam es, jangan coba-coba mengangkat tubuhmu seperti saat keluar dari kolam renang. Kalau kamu mencoba mengangkat tubuhmu dengan bertumpu pada es, bisa-bisa esnya malah pecah dan membuatmu tercebur kembali ke air.
Kamu harus meregangkan tangan sejajar ke atas permukaan es dan regangkan kaki jauh ke depan. Dengan begini, kakimu akan mengambang di air. Dalam posisi horizontal ini, mulailah menggerakkan kakimu seolah sedang berenang. Gerakkan tangan dengan hati-hati tanpa menekan es terlalu keras dan kamu pasti bisa keluar dari situ. Kalau kamu harus membuat api padahal angin berembus sangat kencang, inilah yang harus kamu lakukan. Gali 2 lubang bersebelahan dan buatlah terowongan kecil bawah tanah di sela-selanya. Buat api di salah satu lubang. Api tidak akan padam tertiup angin dan mendapatkan udara dari lubang kedua. Metode ini juga berguna jika kamu perlu membuat api tanpa ingin menarik perhatian. Api seperti ini tidak akan terlihat di dalam gelap. Jangan buang atau meletupkan plastik bubble wrap. Bawa saja saat kamu hiking. Plastik ini bisa melindungimu jauh lebih baik dari dingin bahkan dibandingkan dengan selimut tebal. Gelembung udara kecil ini merupakan insulasi panas yang sempurna. Taruh saja di antara lapisan pakaianmu dan dijamin panas tidak akan menembus keluar dari pakaianmu. Plastik ini juga terbuat dari bahan tahan air, jadi bisa juga mencegahmu basah. Saat berenang di laut, tak jauh dari pantai, kamu bisa terbawa arus pecah. Kalau ini terjadi, hal terpenting yang harus diingat adalah jangan berenang melawan arusnya. Kamu hanya akan menghabiskan tenaga dan menguras energi. Kamu juga tidak akan mungkin bisa mengalahkan arus laut. Yang harus kamu lakukan adalah mencoba berenang ke samping di sepanjang pantai. Cepat atau lambat, kamu pasti akan berhasil keluar dari arusnya, lalu berenang ke pantai dengan aman. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, jangan coba melompat saat momen benturan. Jangan pula duduk ataupun berdiri. Kamu harus berbaring di lantai, menghadap langit-langit. Rentangkan kakimu selebar mungkin, tutupi wajahmu dengan satu tangan dan taruh tangan yang satunya di bawah kepalamu untuk perlindungan. Dengan begini, kamu mengurangi tekanan pada tubuhmu saat kamu jatuh. Kamu tersesat nih, helikopter penyelamat terbang di atas hutan, tapi kamu tidak punya suar dan cukup waktu untuk membuat api. Gunakan cermin kecil atau layar ponsel untuk memantulkan cahaya matahari. Arahkan pantulan cahayanya ke arah helikopter. Para penyelamat pasti akan melihat pantulan cahaya itu dan terbang mendekat untuk menyelamatkanmu. Selamat datang kembali di Sains dan Kamu. Ketika kamu berjalan di hutan, seekor ular muncul dari semak-semak kering dan menggigit bagian atas pergelangan kakimu. Sial sekali. Tenang, detak jantung dan tekanan darahmu harus tetap rendah untuk memperlambat penyebaran bisa. Lepaskan sepatu dan kaos kakimu. Sekarang, kamu harus mencari tahu apakah gigitan itu berasal dari ular berbisa atau tidak. Jika kamu melihat 2 luka tusuk yang dalam di kakimu, itu berasal dari taring ular berbisa. Pada gigitan ular tidak berbisa, kamu akan melihat bekas gigi tajam kecil berbentuk U. Ada sekitar 600 spesies ular berbisa, dan kamu harus waspada terhadap bludak dan kobra. Keduanya memiliki jenis bisa berbeda dan butuh pengobatan berbeda. Jika kamu digigit bludak, jangan tekan lukamu. Menahan bisa di satu area dapat memperburuk kerusakan jaringan, maka kamu harus bergegas pergi ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Jika digigit kobra, kamu harus mengikat area gigitan dengan perban agar bisa tidak menyebar ke tubuhmu. Perhatikan orang yang digigit untuk memastikan mereka bernafas. Ya, bisa kobra dapat melumpuhkan diafragma. Jangan mengeluarkan bisa dengan mengisapnya. Bisa itu mengalir cepat ke dalam sistem seseorang sehingga kamu tidak akan mendapat apa-apa. Lihat baik-baik ular itu dan kalau bisa, foto ia agar bisa ditunjukkan kepada staf medis. Coba ambil foto dengan komposisi bagus. Beralih dari ular ke alergi. Sebagian besar orang merespons alergen dengan hidung beringus atau bersin-bersin, tapi yang lain memiliki respons yang jauh lebih rumit. Ruam gatal mungkin menjadi tanda reaksi alergi. Itu mungkin mirip dermatitis, dan bisa muncul 1 minggu setelah terekspos ke penyebab alergi. Ada kasus langka beberapa tahun lalu. Seseorang memakai behel untuk kali pertama. Setelah 1 pekan, dia mengalami ruam gatal di bawah pergelangan tangan untuk arlojinya dan perut. Ternyata, dia alergi terhadap nikel dalam behel. Jika kulitmu melepuh setelah diam di bawah matahari selama 1-2 jam, itu mungkin bukan luka bakar matahari, tapi reaksi alergi. Kamu juga memiliki kulit kemerahan, benjolan kecil dan bersisik. Saat itu terjadi, cepat pergi ke IGD. Para ahli akan menjalankan tes dan memberimu saran untuk penanganan selanjutnya. Terkadang, obat-obatan bisa menjadi penyebabnya juga, atau buah seperti jeruk nipis dan lobak. Jika kamu alergi terhadap serbuk sari, menjauhlah dari buah dan sayuran. Beberapa sayur dan buah memiliki protein seperti yang ada pada serbuk sari, dan sistem imunmu meresponsnya sebagai serbuk sari sungguhan. Itu bisa memicu gejala alergi yang sama seperti gatal-gatal, pembengkakan mulut, wajah, dan inti tubuh.
Kamu terjebak di mobil saat badai musim dingin. Di luar sangat dingin dan kamu mulai menggigil. Itu bagus. Saat suhu jatuh di bawah level nyaman, tubuh mulai bergetar. Ini mendorong produksi panas permukaan tubuh sebesar 500%. Tapi menggigil hanya bisa menghangatkanmu sebentar. Setelah beberapa saat, ototmu akan lelah dan berhenti berkontraksi. Jika seseorang tiba-tiba berhenti gemetar, lelah dan ingin tidur, cepat ambil tindakan. Bawa dia ke dalam ruangan, lepas baju basahnya, gosok tangan dan kakinya, balut dia dengan selimut dan cari kompres hangat dan kering untuk diletakkan di dada, leher, atau perut bagian bawahnya. Jangan pernah meletakkan kompres hangat di bagian lengan atau kaki. Panas yang tiba-tiba akan mendorong darah dingin kembali ke jantung, otak, dan paru-paru sehingga menyebabkan suhu inti tubuh menurun. Saat kamu menyetir di jalan kosong, kamu mendengar siaran radio darurat tentang cuaca. Pengawasan tornado di daerahmu berarti akan terjadi tornado. Tapi peringatan tornado berarti tornado telah muncul di radar atau terlihat orang. Kamu harus waspada terhadap hujan es. Ia muncul saat udara yang bergerak ke atas dalam hujan badai mendorong hujan ke dalam awan tebal dan membeku. Tapi saat tornado mendekat, hujan es bisa turun tanpa hujan. Lalu semuanya hening. Udara menjadi sunyi dan tak ada angin. Tiba-tiba kamu melihat awan bergerak cepat dalam pola memutar atau menuju langit. Kamu akan mendengar suara air terjun keras yang akan berubah menjadi gemuruh saat tornado mendekat. Itu akan mirip dengan suara kereta api dan jet. Puing akan berjatuhan dan awan berbentuk corong akan mulai berputar, menarik ranting dan membuatnya mengapung. Jika tidak bergerak ke kiri atau kanan, tornado mungkin saja menghampirimu dan kamu tidak akan sadar sampai sudah terlalu dekat. Cari naungan. Saat bersantai menonton TV di rumah, kamu mendengar suara desing seram. Itu seperti suara besutan angin yang lembut, tapi kamu memastikan tidak ada apa-apa di sana setelah memeriksa semua pintu. Keesokan harinya, kamu merasakan tekanan di dada dan itu semakin parah setiap harinya. Lalu, sakit dada diikuti dengan perasaan lelah yang teramat sangat. Kamu pasti berpikir ada masalah dengan tubuhmu, tapi masalah sebenarnya adalah rumahmu. Kamu mungkin keracunan karbon monoksida. Saat gas ini memenuhi rumahmu, ia menumpuk di aliran darah dan menggantikan oksigen di tubuhmu. Keracunan juga bisa menyebabkan sakit kepala, mual, dan linglung. Dalam kasus seperti ini, larilah keluar untuk menghirup udara segar dan panggil ambulans. Selain itu, pasang detektor karbon monoksida di lorong atau area kamu tidur. Periksa baterainya 2 kali sehari. Saat alarm itu menyala, keluarlah dan kamu tahu harus menghubungi siapa. Kamu berseluncur es. Es di danau tampak lebih tebal daripada biasanya. Dan kamu mendengar suara retakan. Lalu kamu terjatuh ke air dingin. Pertama, tubuhmu akan terkejut karena perubahan suhu yang tiba-tiba. Jangan khawatir, itu akan berlalu setelah 1-3 menit. Sekarang, kamu harus mencari es yang kukuh dan berpegangan ke sana. Jangan mencoba memanjatnya. Letakkan saja lenganmu ke sana. Tendangkan kakimu dan dorong es itu ke depan. Itu akan membantumu menyeret tubuh ke atas es. Begitu kamu ada di lapisan es, jangan berdiri. Jika kamu berdiri, bobotmu akan berpusat pada area es lebih kecil dan es akan pecah lagi. Terus berguling sampai kamu berada di tanah yang lebih stabil. Bagaimana jika kamu harus memecahkan jendela mobil yang panas? Jendela mobil memiliki lapisan bahan yang bisa tahan gaya. Ini yang perlu kamu lakukan. Hindari jendela belakang atau kaca depan mobil. Itu lebih sulit dipecahkan. Pecahkan jendela sisi penumpang dan pengemudi. Jika kamu punya palu, jangan pukul kaca di tengah. Pecahkan bagian sudut tempat kaca mudah pecah. Jika jendelanya tidak pecah dengan palu, obeng, atau benda apapun yang kamu punya, cari batu lancip. Jika itu juga tak berhasil, sebaiknya gunakan busi mobil. Buka kap mesin, tarik businya, pecahkan penutup porselennya, dan lempar pecahan keramiknya ke jendela. Di tengah musim panas, dan kamu berlibur ke pesisir Pasifik, tiba-tiba kamu merasakan gempa kuat. Ini bisa menjadi tanda peringatan pertama tsunami mendekat, atau itu bisa memicu gelombang besar dari ribuan kilometer. Tapi ada tanda-tanda lain tsunami mendekat, salah satunya adalah perubahan ketinggian air, pasang atau surut. Jika kamu melihat laut surut dengan cepat dan dasar laut terlihat, kamu harus lari setidaknya 30,5 meter di atas permukaan laut dan 1,6 km di darat. Banyak ahli berkata, begitu air laut mulai surut, kamu punya 5 menit untuk evakuasi sebelum gelombang besar menyapu. Ingat, ini semua tentang sains dan kamu. Wah,
Kamu tercebur ke air dingin hingga setinggi leher. Di sekelilingmu cuma ada es. Jangan cuma bengong aja. Buruan, keluar dari situ. Saat kamu berenang di air yang sangat dingin, tubuhmu bisa syok. Karena refleks, kemungkinan kamu akan tersengal-sengal. Tapi please, janganlah. Sebisa mungkin angkat terus kepalamu agar tetap di atas air. Lepaskan benda-benda berat seperti sepatu boot, jaket, atau ransel dari tubuhmu. Setelah sampai di tepi es, jangan asal lompat. Ingat, itu bukan kolam renang, oke? Coba ambil posisi merangkak dan lecutkan kakimu kuat-kuat untuk mendorong tubuhmu ke atas es. Gunakan juga tanganmu untuk membantu menepi dari air. Nah, setelah tubuhmu menyentuh permukaan es, menjauhlah dari tepian dengan berguling, merangkak, lalu berjalan. Sebelum bertualang ke alam liar, kamu perlu menyiapkan beberapa barang. Buat pemantik api sendiri aja di rumah. Panaskan air dalam panci, lalu masukkan wadah kaca berisi lelehan parafin. Ambil karton telur dan taruh serat di setiap lekukannya. Tuang parafin ke wadah telur, lalu tunggu sampai mengeras. Kalau sudah, potong menjadi bagian kecil-kecil. Tiap bagiannya bisa memudahkanmu menyalakan api. Benang gigi bisa membantumu bertahan hidup di alam liar. Pakai sebagai tali pancing dan ikatkan tuas kaleng sebagai kail. Kamu juga bisa menyulapnya jadi tali jemuran dengan mengikat ujungnya ke dua pohon. Kelihatannya memang tipis kan? Tapi satu utas pun bisa kok menahan beban hingga 2,2 kg. Karena cukup mudah terbakar, benang gigi juga bisa kamu pakai untuk menyalakan api. Potong beberapa sentimeter untuk membuat api. Tahu nggak sih, kamu bisa loh memakai botol plastik sederhana untuk membuat tali super kuat. Tapi kalau kamu juga bawa gunting tajam. Potong leher botol hingga terlihat seperti cangkir tinggi. Kemudian potong lagi dengan pola seperti kupasan kulit jeruk. Putar botol selagi memotong, sehingga membentuk spiral. Usahakan ketebalannya sama ya. Siapa sangka kan botol plastik bisa kamu sulap jadi tali yang panjang dan super kuat? Tali ini bisa kamu gunakan untuk menyatukan tongkat penyusun pondok, atau bisa juga kamu lilitkan ke ransel, kalau-kalau tasmu robek. Gula memang merusak gigi, tapi kan bisa jadi sumber tenaga. Taburkan sedikit gula di atas kain, lalu gunakan sebagai pembalut luka. Nyamuk memang bisa sangat mengganggu ya, jumlahnya juga banyak banget. Ya udah, buat pengusir nyamuk sendiri saja, biar nggak digigit. Kamu cuma perlu jeruk, lemon, atau jenis sitrus lain kok. Buah ini kaya akan minyak esensial yang tidak disukai nyamuk. Iris jeruknya, lalu gosokkan langsung ke kulitmu. Jangan lupa peras sedikit agar minyaknya keluar. Kamu juga bisa mengusir nyamuk dalam sekejap dengan membakar kulit jeruk di api unggun. Minyaknya akan menguar di udara. Perutmu mulai keroncongan tuh. Tapi kamu tidak bisa menyalakan api untuk masak. Coba deh rogoh sakumu. Mungkin saja ada benda yang bisa dipakai untuk membuat api. Kalau kamu punya baterai dan kertas foil pembungkus permen karet, wah kebetulan dong. Potong foilnya, kecil aja cukup kok. Tapi buat agak memanjang, biar bisa menghubungkan kedua ujung baterai. Buat bagian tengahnya lebih sempit dari kedua ujungnya. Ambil rumput kering, ranting, kertas, atau benda apapun yang bisa menyulut api. Potongan foil akan langsung terbakar kok. Jadi, jangan lupa bawa serta kedua benda ini, oke? Kita memang bisa tahan lapar dalam waktu lama, tapi kalau haus tidak. Umumnya, air yang tersedia di alam liar tidak aman untuk diminum. Buat penyaring air sendiri sajalah. Nyalakan apinya dulu. Setelah airnya mendidih, jangan tergesa meminumnya. Kamu perlu menumbuk abu kayu bakarnya hingga jadi bubuk. Tapi jangan gunakan sembarang abu yang kamu lihat di hutan loh ya. Bisa saja kan ada lelehan plastik atau zat berbahaya lain. Ambil botol plastik, potong bagian bawahnya dan buat lubang kecil di tutupnya. Kemudian balikkan, masukkan arang setinggi kurang lebih 7 cm, lalu tuangkan air matang secara perlahan. Air yang menetes dari tutup botol sudah bisa kamu minum. Kalau ada abu yang ikut masuk, tempelkan lap bersih di tutup botol sebagai penyaring tambahan. Kain arang juga berguna kalau kamu tersesat di hutan. Untuk membuatnya, siapkan wadah logam beserta tutupnya. Masukkan selembar kain ke dalamnya, lalu panaskan wadah selama beberapa menit.
Setelah dipanaskan, bagian tepinya akan terlihat lebih hitam, tapi kainnya masih utuh. Nah, kain arang memang cepat sekali terbakar meski hanya pakai korek api. Kalau kamu pernah hiking di tempat tongkrongannya anaconda, perhatikan baik-baik nih. Jangan dekat-dekat dengan sungai dangkal, karena ular besar ini senang kongkow di tempat seperti ini. Kalau kamu dipeluk, dililit anaconda, jangan kembang-kempiskan dadamu. Tiap kali kamu melakukannya, ular ini akan semakin mencengkramu. Tapi, anaconda juga punya titik lemahnya kok. Ia tak suka kalau ekornya digigit. Rasanya memang tak akan seenak paha ayam goreng sih. Seenggaknya kamu bisa kabur. Salju longsor memang sangat kuat, jadi ingat tips ini ya. Kalau terjebak di suatu lereng, kamu perlu menutup mulutmu terlebih dulu. Pakai scarf atau kain lain. Jangan sampai salju masuk ke mulutmu, oke? Luruskan tangan ke atas kepala dan jangan lupa buat sedikit celah di depan wajahmu dengan menggali saljunya. Cara ini akan mengulur waktumu selama setengah jam untuk bernafas. Tanggalkan saja deh benda berat yang kamu bawa meskipun mewah. Tapi jangan lepas tas ranselmu juga, kamu bisa memanfaatkannya sebagai pelindung tambahan. Cari batang pohon sebagai tempat pegangan. Untuk kembali ke permukaan, buat gerakan seperti sedang berenang secara vertikal. Salju kan terbuat dari air. Kalau kamu terjebak di dalam mobil yang tenggelam, tetap tenang. Jangan coba-coba buka pintunya. Tekanan air dari luar terlalu kuat loh, jadi jangan buang-buang tenagamu yang berharga itu. Lagi pula, pintunya tidak akan terbuka kok. Sebaiknya keluar lewat jendela saja, turunkan kacanya, dan segera berenang menjauh. Oh, kamu gak bisa berenang? Buat alat pelampung sendiri dong. Pakai kantong plastik berisi udara, ikat ujungnya erat-erat, jangan sampai udaranya keluar. Botol plastik juga efektif kok, tapi kalau cuma satu belum cukup lah. Bisa juga pakai jas hujan, celana anti air, dan bahkan tong sampah yang dibalik. Kalau mobilmu mogok di malam hari dan apesnya lagi di tengah hutan, pastinya kamu perlu lampu agar bisa memperbaiki mobil. Gunakan sebotol air, teko, atau toples yang diisi air. Tempelkan di lampu depanmu. Tada! Airnya akan menyebarkan cahaya, sehingga penglihatanmu akan lebih jelas. Trik ini sangat cocok kamu pakai saat mendirikan tenda darurat atau mencari kayu bakar. Toples kaca sangat berguna untuk menyimpan korek api. Saat berkemah di hutan, kamu perlu menyimpan korek api di tempat kering dan aman. Agar lebih mudah, buat tutup yang bisa digesek. Tempelkan potongan kecil di sisi kotaknya, lalu pasang ke tutup toples kaca. Sebelum menjelajahi alam bebas, jangan lupa bawa coklat pahit ya. Makanan penolong saat bertahan hidup ini memang paling lezat dan termasuk yang terampuh, kaya akan kalori dan membantu menjaga mood tetap bagus. Untuk menikmatinya juga praktis, tak perlu garpu, piring maupun api. Oke, tips terakhir buat kamu nih, masih kesulitan membuat api? Gak perlu repot-repot kok, ambil saja sebungkus keripik yang diam-diam kamu umpetin dari teman campingmu. Keripik berbahan jagung sudah tersedia di mana-mana kan? Selain rasanya enak dan bikin jarimu belepotan saat melahapnya, snack ini juga bisa dipakai dalam trik lain. Kamu bisa pakai keripik ini untuk menyalakan api. Karena mudah terbakar, gunakan secukupnya saja. Lalu siapkan kayu kering, apinya akan menyala dalam sekejap. Kalau kamu jatuh dari tempat yang sangat tinggi, coba tiru posisi penerjun payung. Kepala dan dadamu harus menghadap ke bawah. Rentangkan lengan dan kaki, lalu tekuk pada sudut 90 derajat. Kalau memungkinkan, pilih tempat untuk mendarat. Semak-semak atau tumpukan jerami bisa menjadi landasanmu saat jatuh. Permukaan air hanya aman kalau kamu jatuh dari ketinggian tidak lebih dari 45 meter. Sebelum mendarat, coba posisikan tubuh secara vertikal. Ingat, lebih baik jatuh telungkup daripada telentang. Lindungi kepala dan leher dengan lengan terkunci. Sebenarnya, semua ini nggak 100% bisa menyelamatkanmu, tapi setidaknya kamu sudah berusaha sebelum namamu dijadikan nama kawah tempat kamu jatuh. Nah, kalau kamu jatuh dari tebing, usahakan buat proses jatuhmu dalam beberapa bagian. Semakin pendek, semakin baik. Tiap kamu membentur sesuatu, sebagian dampak jatuh bisa teredam. Dengan begini, peluangmu untuk bertahan hidup akan lebih tinggi.
Coba pegang benda kukuh pada saat kamu jatuh, misalnya semak atau batu. Itu akan memelankan laju jatuhmu. Kalau kamu melihat kayu atau papan, coba raih juga. Itu bisa membantu melunakkan jatuhmu saat mencapai tanah. Yang terpenting, jangan membuat tubuhmu kaku. Ini bisa membahayakan organ dalammu. Lindungi kepala dan coba mendarat kaki lebih dulu dengan lutut sedikit menekuk. Sebenarnya, begitu kamu jatuh, seluruh tubuhmu akan sedikit menekuk. Tapi nggak ada salahnya berusaha, kan? Kalau seandainya sebuah gedung runtuh saat kamu ada di dalamnya, dan kamu tertimbun di bawah tumpukan reruntuhan dan puing, cobalah sebisa mungkin jangan panik. Yap, tugas utamamu sekarang adalah lindungi organ pernapasan, dan buat suplai udara tetap ada selama mungkin. Kalau ada cukup ruang, lepas kemeja atau kaosmu dan ikat bagian bawahnya. Lalu bungkuskan kepalamu lewat lubang leher. Jadi, ikatannya ada di atas kepala. Ini bakal jadi tudung sementara yang akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan puing-puing. Tudung ini juga akan memberimu sedikit oksigen saat kamu berusaha bangkit ke permukaan. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, berbaringlah telentang dan coba isi area dasar lift sebanyak mungkin. Lemak tubuh dan ototmu bisa dimampatkan, dan itu akan menyerap sebagian dampak jatuh. Kalau kamu tidak bisa berbaring, duduk saja di lantai. Itu tetap lebih baik daripada berdiri. Bokongmu akan bertindak seperti airbag di mobil. Tapi, apapun posisi yang kamu pilih, selalu lindungi kepalamu. Cara terbaik adalah letakkan satu lengan di depan wajah dan satu lagi di belakang leher. Kalau kamu tersesat di hutan, pertama-tama kamu harus mencari air. Periksa area dataran rendah. Kalau ada pergunungan, cari air di kaki tebing. Kalau kamu berhasil mendapatkan air hujan, jangan diamkan lama-lama di wadah. Airnya bisa tercemar. Perhatikan semut yang memanjat pohon. Mereka kemungkinan berjalan menuju sumber kelembapan di dalam pohon. Botol air bisa membantumu menyalakan api kalau kamu menaruhnya cukup lama di bawah sinar matahari langsung. Botol akan bertindak sebagai lensa dengan memusatkan panas di satu titik. Gunakan api dan asap untuk memberi sinyal pertolongan. Tutup api dengan ranting besar atau wajan selama 3-4 detik. Ini akan mengumpulkan asapnya, lalu lepaskan kepulan asap itu. Kalau kamu jatuh di air es, coba kembali ke tepinya. Jangan berusaha keluar dari sana dengan mencengkeramnya. Tepi es akan terus pecah, dan ini akan membuatmu cepat lelah. Tendangkan kaki di dalam sampai tubuh berada dalam posisi horizontal di air. Setelah itu, keluar dari air dan naiklah ke es. Begitu berhasil, jangan berdiri ya. Usahakan bobotmu menyebar rata di area yang lebih luas. Dengan begitu, es tidak akan mudah retak, kamu bisa menyeret tubuh ke darat dari sana. Kalau kamu mengalami kram otot saat berenang, coba berbaring telentang dan mengapung seperti ini. Pijat bagian bawah kaki atau bagian tungkai yang terasa tegang. Kalau bagian betismu yang kram, tekuk lutut, lalu tarik ke arah dada. Kamu harus tetap mengapung telentang. Coba redakan kram dengan menarik jari kaki ke atas. Kalau kamu terjebak kebakaran di dalam gedung, tetaplah menunduk dan merangkak menuju pintu keluar terdekat. Asap biasanya naik ke langit-langit. Itu sebabnya meringkuk bisa mencegahmu menghirupnya. Kalau kamu punya kain atau sapu tangan, tutup mulutmu dengan itu. Itu akan bertindak seperti filter terhadap asap. Jatuhkan badan ke lantai dan berguling-gulinglah kalau bajumu terbakar. Kalau kamu punya pemadam api, targetkan ke bagian bawah api. Itu jauh lebih efektif. Dan ingat, kalau kamu memecahkan jendela, ini akan memperbanyak oksigen yang masuk dan akan membuat api makin besar. Berikut yang harus kamu lakukan agar tetap aman saat bencana alam. Kalau kamu melihat area mulai banjir saat berada di luar, lari dari arus, saluran air badai, atau sungai. Cobalah pergi ke tempat tinggi. Kalau kamu terjebak di rumah, pindah ke atap jika menurutmu itu cukup aman. Kalau ada tornado bergerak ke arahmu dan kamu tidak sempat lari, cari parit atau tempat rendah. Berbaringlah dan lindungi kepalamu dengan tangan atau baju. Kalau tornado terjadi saat kamu di dalam rumah dan kamu tidak punya ruang bawah tanah, sembunyi di batap. Gunakan bantal untuk melindungi kepala dari puing-puing yang mungkin berjatuhan. Pipa-pipa di dinding kamar mandi bisa menambah kekuatan bangunan. Tapi, kalau kamar mandimu punya jendela atau dinding yang menghadap keluar ruangan, pilih tempat yang lebih aman, misalnya lemari. Semakin banyak dinding yang memisahkanmu dari tornado, semakin baik.
Kalau kamu berada di luar saat badai dan tiba-tiba merasa rambutmu berdiri, itu pertanda petir akan menyambar. Kulitmu mungkin mulai geli, dan kamu akan mendengar suara klik atau dengung. Langsung berjongkok dan letakkan kepala di antara lutut. Meski kamu harus berada serendah mungkin, jangan berbaring. Sebaiknya, hanya telapak kakimu yang menyentuh tanah. Rapatkan tumitmu. Dengan begini, listrik dari petir tidak akan menyebar ke seluruh tubuh, tapi hanya masuk dari satu kaki dan keluar di kaki lain. Tutup juga telingamu dengan tangan untuk melindungi pendengaranmu. Kalau kamu tersesat di gurun, berjalanlah saat pagi-pagi sekali. Dengan begini, kamu bisa menghindari sebagian besar panas matahari. Kalau kamu melihat bukit atau tempat tinggi, daki dan lihatlah sekeliling. Kamu akan bisa melihat tumbuhan, bangunan, atau jalan. Sedangkan saat malam hari, itu mustahil dilakukan. Banyak hewan gurun juga berburu setelah matahari terbenam. Dan inilah sikap yang harus kamu lakukan kalau kamu ada di dekat hewan liar. Kalau ada banteng yang menyerangmu, diamlah sampai dia mendekat, lalu lempar kain ke arah berlawanan. Banteng bereaksi terhadap gerakan. Melempar topi atau baju jauh-jauh darimu akan mengalihkan perhatiannya. Dia akan mengejar benda yang bergerak itu. Kalau hiu mendekatimu, jangan menjauh dengan panik. Kamu malah akan kelihatan seperti mangsa hewan itu. Tunggu sampai hiu lebih dekat, lalu pukul dengan tinjumu. Incar mata, hidung, dan insangnya. Itu adalah area rentan di tubuh hewan ini. Kalau kamu berpapasan dengan kawanan anjing galak, alihkan perhatian mereka dan menjauh perlahan. Kalau salah satu anjing itu masih menyerangmu, letakkan benda di antara kamu dan rahang hewan itu. Sekarang, katakanlah kamu tidak sengaja mengganggu segerombolan lebah. Lalu mereka mengincarmu. Lari lurus secepat mungkin sampai mereka berhenti mengejarmu. Alternatif yang lebih baik adalah cari tempat berlindung, bisa mobil, rumah, atau bahkan toilet umum, dan sembunyi di dalamnya. Kalau kamu tidak sengaja berpapasan dengan beruang, coba sapa dia. Enggak. Tunggu, sebenarnya semua bergantung pada spesiesnya. Kalau itu beruang coklat besar, jatuhkan badanmu dan pura-pura pingsan. Seharusnya nggak sulit kan? Tapi kalau beruangnya beruang hitam kecil yang jarang menyerang manusia, berteriak dan membuat dirimu terlihat lebih besar, bisa membantu. Kamu juga bisa mencoba mengusir beruang itu dengan pura-pura menerkamnya. Kalau kamu berpapasan dengan ular, coba bergerak sehening mungkin. Dan kalau ada kesempatan untuk menjauh, pergilah. Tapi, kalau kamu tidak bisa menghindar dari reptil ini, membuat suara bising, memukul-mukul dua ranting, atau mengentakkan kaki, mungkin akan membuatnya mundur. Meski tidak punya telinga yang terlihat, ular sensitif terhadap getaran. Dan kalau semua ini terjadi kepadamu di hari yang sama, coba hubungi orang Guinness. Kayaknya kamu bisa cetak rekor. Kamu lagi hiking di Point Reyes National Seashore, lalu tiba-tiba di hadapanmu ada singa gunung. Jangan panik dulu, oke? Tunjukin kalau kamu nggak terintimidasi dengan cara berteriak sekerasnya sambil melambaikan tangan. Kalau trikmu nggak mempan, lempar batu, ranting, atau benda lain yang bisa kamu gapai. Arahkan ke tanah di hadapan si singa, jangan lempar langsung ke badannya ya. Kalau ngamuk kan berabe. Kalau si kucing besar mulai mendekat, lindungi bagian tubuh terlemahmu. Ia akan mengincar leher dan mencengkram lenganmu. Nah, kamu perlu memiringkan kepala ke depan untuk menutupi lehermu. Ingat ya, jangan ayunkan tanganmu. Kemungkinan singa akan mundur dan kabur setelah tahu kalau kamu bukan target yang mudah. Oke, kamu lagi ada di Yellowstone. Tepat di hadapanmu, kamu melihat beruang grizzly lagi minum air sungai. Jarak amannya sejauh 60 meter. Si grizzly akhirnya melihatmu. Sambil berdiri dengan kedua kaki belakangnya, ia melihat ke arahmu. Tingginya hampir sama dengan pemain bola basket rata-rata. Dan bobotnya hampir 360 kg. Jelaslah, kamu bukan lawan selevelnya. Tetap diam di tempat aja deh. Penglihatan grizzly sangat buruk, jadi kemungkinan ia nggak akan melihatmu. Tapi kok langkahnya semakin mendekatimu? Udah, jangan balikan badan maupun ngacir. Percaya deh, ia pasti akan mengejarmu. Usahakan agar kamu terlihat mengintimidasi. Lambaikan tangan dan agak lebarkan kakimu. Keluarkan suaramu, dengan begini ia akan tahu kalau kamu bukan mangsa yang lemah. Coba juga bikin suara berisik dari logam. Kalau kamu membawa makanan, jangan lempar ke beruang. Taruh aja di atas tanah, kemudian ambil langkah mundur secara perlahan.
Kalau ia mengejarmu, kamu cuma bisa jatuh ke tanah dan pura-pura mati. Beruang bukan pemakan bangkai, jadi kalau kamu kelihatan gak hidup, ia cuma akan mengendusmu, kemudian pergi. Kamu sudah menyelami Laut Florida. Awas, lindungi dirimu dari hiu putih besar. Hiu sangat tertarik dengan benda mengkilap, jadi jangan pakai perhiasan bling-bling saat kamu berenang ya. Hindari juga berenang di malam hari, karena saat inilah hiu sedang berburu makanan. Gejolak air juga bisa membuat sang predator mendekatimu. Nah, kalau hiu mulai mendekatimu, ingat baik-baik satu aturan ini. Usahakan hadapi saja, tetap tenang sambil berenang ke pantai. Kalau hiu mengincarmu sebagai mangsa, coba takuti dengan meninju hidung, mata, atau insangnya. Wadaw, udah di Afrika aja nih. Kamu lagi ngumpet di balik lebatnya rumput sabana. Wah, ada singa. Gawat, ia melihatmu. Tatap terus matanya dan jangan berbalik badan maupun lari. Predator sepanjang 2,43 meter dan seberat 3 orang dewasa ini terus mendekatimu sengebut laju mobil di jalan tol. Tapi kemudian ia berhenti dan terus menatapmu. Singa sering berpura-pura menyerang hanya untuk menakuti lawannya. Nah, coba buat tubuhmu agar terlihat lebih mengintimidasi. Rentangkan tanganmu sambil berteriak lantang, si singa bisa aja pura-pura nyerang lagi. Dan kalau kamu cuma diam, ia akan tahu kalau lawannya kuat, kemudian berbalik badan. Singa betina jauh lebih berbahaya daripada yang jantan. Saat sedang mengasuh anak, gualaknya minta ampun, dan kamu nggak akan bisa kabur. Jeep safarimu membawamu ke tempat lain. Kawanan gajah sedang asik minum air, tingginya bisa sampai 3 meter dan beratnya 2 kali mobil SUV. Hewan jumbo ini juga bisa menggulingkan mobil cuma dengan gading kuatnya. Salah satu gajah itu terus saja mengamatimu sambil mengibaskan telinga besarnya. Ah, tipuan! Si gajah lagi nyoba biar kelihatan lebih mengintimidasi. Sebetulnya ia takut dan gak akan ngejar kamu. Coba deh, tunjukkan kalau kamu bukan ancaman. Jangan berisik dan melambaikan tangan. Mundur perlahan sampai kamu menjauhi wilayahnya. Kalau ia berlari ke arahmu sambil mengangkat telinga, berarti emang si gajah mau menyerang kamu beneran. Jangan panjat pohon, karena ia bisa menubruk pohon itu sampai kamu jatuh. Malahan bisa juga memiringkannya dengan belalai. Kamu perlu lari dengan arah zigzag. Gajah bertubuh bongsor, jadi ia akan kesulitan berganti arah secara cepat. Perlahan tapi pasti, kamu akan bisa menghindar. Tapi ingat ya, gajah bisa lari secepat 40 km per jam. Jadi kamu akan sulit lolos. Oke lah, pindah ke Sungai Nil. Sungai ini dihuni oleh buaya terbanyak di dunia. Kalau kamu berkemah di dekatnya, dirikan tendamu setidaknya 48 meter dari tepi sungai. Dengan begini, buaya nggak akan asal nyelonong ke tendamu saat malam hari. Tatap buaya lekat-lekat, ia bisa saja memanfaatkan momen ini untuk menyerangmu. Kecepatan tertingginya cuma 16 km per jam, tapi kalau di dalam air, ia bisa menyerang pada kecepatan 12 meter per detik. Jadi, mending selamatkan dirimu dengan menjauhi air sungai. Atau, serang buaya pada titik terlemahnya, mata, ujung hidung, dan selaput di tenggorokan. Selaput ini menghalangi air masuk tenggorokan buaya. Saat menghindar dari buaya, hati-hati ya, jangan sampai berpapasan dengan salah satu hewan yang paling berbahaya ini, kuda Nil. Ukurannya bisa sebesar mobil kelas bisnis dan bobotnya bisa seberat 1 gajah besar. Kecepatan larinya juga sengebut kuda. Dijamin deh, kamu pasti kalah. Pokoknya jangan menakutinya. Kalau jarakmu jauh, tarik perhatiannya dengan suara keras. Trik ini bisa membuatnya menjauh. Selain itu, gunakan momen ini untuk mundur. Nah, kalau kuda Nil menguap, tandanya kamu sudah mengusik zona nyamannya. Mulutnya bisa terbuka sampai 180 derajat, gigitannya juga sekuat buaya. Jadi, kamu nggak bisa melawannya ataupun kabur. Sebaiknya manjat pohon aja atau lereng, kuda Nil akan kesulitan memanjat ke tempat yang tinggi. Dan kalau berhasil kabur, kamu termasuk salah satu dari segelintir orang yang selamat setelah berhadapan dengan kuda Nil. Di sabana juga ada banteng loh, tingginya bisa seukuran orang dewasa dan bobotnya seberat 1 ton. Beda dari singa dan gajah, banteng gak suka basa-basi dalam menyerang. Kalau hewan ini berlari ke arahmu, sudah pasti ia sedang mengincarmu. Tanduk dan kepala kuatnya bisa membengkokkan lempeng logam. Banteng juga bisa menyulap mobil baru menjadi lembaran logam, kamu gak akan bisa mengalahkannya. Jadi kamu cuma perlu mencari pohon terdekat lalu berlari ke arahnya sebelum banteng itu menyerang.
Saat kamu berpapasan dengan ular, diam di tempat aja. Ada banyak spesies ular dan kamu belum tentu tahu. Bisa aja ularnya berbisa atau malah bukan berbisa. Jadi sebisa mungkin hindari gigitannya. Mundur pelan-pelan aja dan kalau ular itu mengikutimu, hentikan langkahmu lalu hentakan kakimu. Getaran kuat di atas tanah akan membuatnya takut. Kalau ular menggigitmu, coba ingat-ingat ciri tubuhnya. Lebih mantap lagi kalau kamu juga memfotonya. Untuk menetralkan bisanya, kamu perlu diberi penawar bisa ular tersebut. Asik, kamu lagi dalam perjalanan ke Asia bagian timur laut nih. Saat melewati hutan lebat, kamu melihat tanah lapang. Sejumlah babi hutan terlihat sedang makan. Ada juga babi betina yang super protektif dengan anak-anaknya dan gerakannya sangat agresif. Waduh, ia melihatmu. Pertahankan dirimu ya. Kalau babi hutan mengeluarkan lengkingan keras, berarti ia bersiap untuk menyerangmu. Kamu perlu tetap tenang dan diam. Dengan begini, kemungkinan besar babi itu akan pergi. Tapi ia malah berlari ke arahmu. Nah, kamu punya beberapa opsi tindakan. A. Kamu bisa kabur. B. Menghadapinya langsung. Dan C. Manjat ke pohon terdekat. Opsi pertama, salah. Kecepatan lari babi hutan hampir sengebut Usain Bolt. Sambil mengejarmu, gading tajamnya juga siap siaga. Opsi kedua, diam di tempat. Juga salah. Tubuh babi hutan seberat sepeda motor dan sepanjang orang dewasa. Kamu akan tumbang saat diseruduk dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi pilihan yang tepat yaitu manjat ke pohon terdekat. Kalau nggak ada pohon, kamu bisa manjat mobil atau batu tinggi. Posisimu harus lebih tinggi dari babi. Setelah tahu kalau kamu nggak bisa dijangkau, ia akan pergi begitu saja. Intinya sih jangan dekat-dekat, ngasih makan, atau memprovokasi babi hutan. Jika kamu butuh bantuan di depan umum, jangan meminta ke sekelompok orang. Dekati orang yang sendirian. Karena hal yang disebut efek pengamat, sekelompok orang mungkin tidak membantumu. Teori psikologi sosial ini menyatakan bahwa orang cenderung tidak membantu saat ada orang lain di dekat mereka. Mereka menganggap orang lain dari kelompok itu akan membantumu. Jika kamu berkendara di kota atau area lain yang berblok-blok dan merasa diikuti, belok ke kanan atau kiri 4 kali. Kamu akan tetap berada di tempat yang sama, dan jika mobil di belakangmu juga melakukannya, kamu mungkin sedang diikuti. Jangan pulang dan coba kabur dari mereka. Jika kamu berada di luar ruangan saat badai mendekat dan rambutmu berdiri tegak, cepat cari tempat berlindung. Statis di rambut berarti muatan positif naik ke seluruh tubuh dan mencoba menggapai muatan negatif badai. Kamu kemungkinan besar akan tersambar petir. Jika tidak ada tempat berlindung, jongkoklah di tanah dengan kaki menapak, letakkan tangan di atas lutut, dan selipkan kepala di antara lututmu. Membuat dirimu sekecil mungkin akan meminimalkan kontak dengan tanah dan luka akibat petir. Selalu bawa cermin kecil saat bepergian di daerah terpencil. Ini akan berguna jika kamu tersesat. Jika kamu terdampar di gurun dan ada pesawat lewat, arahkan cermin ke pesawat itu untuk memantulkan cahaya. Jika tidak ada cermin, beri sinyal ke pesawat itu dengan melambaikan kedua tanganmu ke atas dan ke bawah. Jika kamu terdampar di suatu tempat saat mengendarai mobil, jangan tinggalkan mobilmu. Tim penyelamat akan lebih sulit mencarimu tanpa mobilmu. Tak seperti yang ditayangkan di TV, saat seseorang akan tenggelam, dia tidak akan melambaikan tangan atau teriak. Kepalanya akan miring ke belakang, terendam air. Dia akan berusaha agar mulutnya tetap berada di atas permukaan dengan bantuan tangan. Saat kamu melihat seseorang yang tampak mengapung atau terombang-ambing, mencoba mengeluarkan kepalanya dengan naik ke permukaan air, mereka butuh bantuan. Jika kamu tidak bisa berenang dan jatuh ke air yang dalam, jangan panik. Tahan napas dan biarkan dirimu naik ke permukaan. Jaga punggung dan kakimu tetap lurus. Coba lakukan tendangan kecil untuk membawa tubuh kembali ke permukaan. Jika kamu hendak menyelamatkan orang yang tak bisa berenang, jangan mendekatinya langsung. Dia mungkin akan membuatmu tenggelam karena panik. Dekati orang itu dari belakang, selipkan lenganmu di depan dadanya, dan pastikan tangannya tidak menghadapmu. Jika kamu dicengkram, dia bisa menarikmu ke bawah. Coba berenang di bawahnya, naik saat sudah agak jauh, dan coba bantu lagi. Jika kamu berhadapan dengan beruang grizzly, kamu mungkin sedang sial. Jangan lari dan menatapnya. Perlahan pergi jika ia jauh darimu.
Tapi jika beruang itu awas, diamlah. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Bicara dengan suara monoton yang jelas dan jangan teriak. Sebelum ini terjadi, mungkin sebaiknya mencari tahu apakah ada beruang grizzly di tempat tujuanmu dan bawalah semprotan merica atau pengusir beruang. Jika beruang berada dalam jarak 7,6 meter darimu, gunakan semprotan. Jika ia menyerang, meringkuklah, membentuk bola, dan berbaring di tanah. Tetap diam, jangan bergerak atau panik sampai ia pergi. Jika beruang kutub mengejar, tapi ia jauh, jatuhkan pakaian-pakaianmu, topi, syal, atau kemeja, lalu kabur. Beruang kutub memiliki rentang perhatian yang pendek, mereka mungkin berhenti untuk mengendus pakaianmu. Ini akan memberimu waktu untuk menuju ke tempat yang aman. Jika kamu berhadapan dengan dua beruang ini, tolong jangan ajak aku liburan bersamamu. Selanjutnya, jika ada yang tersedak, tapi dia batuk, jangan membantunya. Batuk berarti udara bisa masuk dan keluar, dan saluran napasnya terhalang sebagian. Dengan membantu, kamu bisa menyebabkan aliran balik udara yang bisa mengeluarkan benda tersangkut atau membuat saluran napasnya terhalang penuh. Biarkan mereka batuk, kamu baru bisa bantu saat mereka tidak bisa bernapas atau batuk. Saat kamu terjebak dalam arus pecah yang kuat, jangan melawannya. Kamu akan kelelahan dan itu membahayakan. Berenanglah searah dengan pantai dengan cepat, tapi tetap tenang dan nyaman. Meski menjauh, kamu akhirnya akan terhindar dari arus dan bisa kembali ke pantai. Jempol adalah bagian terlemah dari genggaman seseorang. Jika seseorang menarik pergelangan tanganmu, jangan putar lenganmu. Coba dorong tangannya, mulai dengan jempolnya. Beritahu Kementerian Luar Negeri jika kamu pergi ke luar negeri. Di Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya, kamu dapat memberitahu Kementerian Luar Negeri bahwa kamu akan pergi ke luar negeri. Jika ada bencana alam atau konflik politik, mereka akan tahu bahwa kamu harus dievakuasi. Mereka juga akan mengabarimu tentang hal-hal yang terjadi di negara yang kamu kunjungi untuk melindungimu dari masalah. Jika terjebak dalam kerumunan orang, akan sangat berbahaya jika kamu jatuh. Jangan meringkuk dan menunggu orang-orang bubar, itu akan lebih berbahaya. Coba raih kaki seseorang saat mereka berlari melewatimu untuk membantumu berdiri dan terus berjalan. Terkadang dalam berkemah, ada orang tersesat. Jika kamu sedang berkemah dan ingin keluar dari lokasi perkemahan, bawalah arang atau tongkat kayu yang sudah dibakar. Gunakan untuk menulis sesuatu di pohon, batu, atau batang kayu. Tanda itu akan bertahan berminggu-minggu dan kamu akan lebih mudah dilacak oleh tim penyelamat. Selalu bawa jarum di kotak B3K. Jika tersesat, kamu bisa membuat kompas dengan itu. Pertama-tama, kamu perlu memberi daya magnet pada jarum dengan menggosokkan matanya ke rambut, bulu, atau sutra sekitar 100 kali. Isi wadah dengan air, letakkan daun di permukaan air, dan letakkan jarum di atas daun. Jarum itu seharusnya menunjuk utara ke selatan. Saat menelpon layanan darurat, beritahu lokasimu dengan jelas dahulu, lalu masalahnya. Meski teleponmu terputus, mereka akan tahu kemana harus mengirim polisi atau ambulans. Jika ada bau amis di rumahmu, cepat hubungi teknisi listrik. Ini bisa berasal dari plastik yang terlalu panas pada komponen listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Mungkin saja dari stop kontak, saklar, circuit breaker, atau yang lainnya. Ikan yang kamu panggang di oven misalnya. Jika kamu digigit ular, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah ular itu berbisa. Kamu bisa bertanya, tapi mungkin ia tak akan menjawab. Ular berbisa biasanya memiliki banyak warna dan pupil seperti kucing. Perhatikan area gigitannya. Jika ada 2 luka tusuk yang dalam, kemungkinan besar kamu diserang ular berbisa. Jika bekas gigitan menyerupai gigi-gigi tajam dan kecil berbentuk huruf U, kemungkinan ia tidak berbisa. Berbisa atau tidak, hubungi layanan darurat dan foto ular itu jika bisa. Akan lebih berbahaya jika kamu menggunakan mulut untuk mengeluarkan bisanya, kamu akan lebih mungkin keracunan daripada membuang racun itu dari tubuhmu. Jika bepergian dan menghadapi suhu beku, kamu berisiko mengalami radang dingin. Pada awalnya, sebagian tubuh akan menjadi keras dan pucat. Lalu, kamu akan merasakan sakit, nyeri, dan mati rasa. Untuk menghindari radang dingin, oleskan petroleum jelly pada hidung, telinga, dan ujung jari tangan, serta kaki. Kamu sudah membawanya kan?
aku jadi ingat, jika menggigil saat kedinginan, kamu aman. Tubuhmu mencoba menghangatkanmu dengan mengencangkan otot. Tapi, begitu kamu berhenti menggigil, serta jika kamu menjadi lelah dan ingin tidur, cepat cari tempat hangat. Kamu berisiko mengalami hipotermia. Kamu butuh kompres hangat di dada, leher, atau perut bagian bawah. Jangan pernah menaruh kompres hangat ke tangan atau kaki. Perubahan suhu yang tiba-tiba bisa memaksa darah dingin mengalir ke jantung, paru-paru, atau otak, menyebabkan suhu inti tubuhmu turun. Jika kamu tersesat dan perlu minum air dari sumber air yang tidak mengalir, rebus untuk memurnikannya. Air yang tidak direbus mengandung bakteri atau minyak dan bahan kimia lain yang bisa membahayakanmu. Suhu dan waktu yang dibutuhkan untuk merebus air tergantung pada ketinggian. Untuk amannya, coba rebus air selama 3 menit. Saat mulai mendidih, minyak goreng akan berasap lalu terbakar. Jika itu terjadi, matikan kompor dan jangan angkat panci, tapi tutup dengan penutup logam. Api tidak akan bertahan tanpa sumber oksigen. Gunakan soda kue untuk memadamkan api minyak kecil. Kamu akan butuh banyak soda kue untuk memadamkannya. Gunakan tips ini hanya saat apinya kecil. Jangan pernah pakai air, minyak akan memercik dan api akan menyebar. Sudah paham semuanya? Bagus! Gak seperti ulat biasa, tubuh Hugmoth Caterpillar tertutup oleh bulu runcing berwarna coklat dan 9 pasang kaki tambahan. Karena punya banyak bulu, Hugmoth juga dikenal dengan nama siput monyet. Serangga aneh ini berhabitat di Amerika Utara dan banyak dijumpai di sela-sela pepohonan rindang dan semak hias. Hewan mungil berbulu ini nggak sepolos penampilannya loh. Bulu di punggungnya terhubung ke kelenjar beracun di bawah kulit. Kalau kamu sampai menyentuhnya, tanganmu akan langsung berubah jadi merah padam disertai rasa gatal dan sensasi terbakar. Cenat-cenutnya udah mirip kayak disengat lebah. Untuk mengobati sengatan Hugmoth, kamu perlu menyiramnya dengan air agar bulu ulat yang masih menempel segera lepas. Nyerimu akan segera sembuh kok dan bekasnya akan hilang dalam seminggu. Semut peluru merupakan spesies semut yang paling besar. Meski tergolong jumbo di spesiesnya, tubuh semut peluru cuma seukuran koin seribuan. Serangga ini paling sering ditemukan di negara-negara seperti Nicaragua dan Paraguay, jauh di dalam hutan hujan. Tapi jangan salah dulu, meski ukuran tubuhnya nggak seberapa, gigitan semut peluru sangat ampuh. Malahan bisa sampai 30 kali lebih nyut-nyutan dari sengatan tawon atau lebah. Penduduk setempat juga menjulukinya sebagai semut 24 jam, karena efek gigitannya akan terasa sampai seharian full. Meski begitu, gigitan semut peluru nggak terlalu berbahaya kok. Dalam seminggu juga akan sembuh. Dengan mengenali kebiasaan anehnya, kita bisa loh menghindar dari gigitan kuatnya. Semut peluru akan mengeluarkan bau super busuk saat berada di dekat predator. Jadi, kalau kamu nyium bau busuk saat berada di hutan, sebaiknya segera menjauh. Kissing bug sangat mirip dengan kecoa biasa, tapi tubuhnya lebih ramping dan gak bersayap. Di punggungnya juga ada pola garis ngejreng. Habitatnya ada di negara bagian selatan Amerika Serikat yang bersuhu hangat, terutama di celah-celah barang, kolong tempat tidur, dan perabot. Serangga ini dijuluki sebagai kutu vampir karena cuma keluar di malam hari. Meskipun gigitannya nggak begitu menyakitkan, efeknya bisa sangat membahayakan. Air liur kissing bug bisa bikin kita alergi. Kalau sampai tergigit, kulit kita akan gatal-gatal. Serangga ini juga membawa parasit berbahaya yang bisa sangat mengacaukan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu digigit kissing bug, segera hubungi dokter ya. Japanese hornet atau tawon raksasa Jepang merupakan spesies tawon terbesar di dunia. Tawon ini punya pola garis berwarna kuning dan hitam. Ukuran dan bentuknya sangat khas, sehingga sangat gampang dibedakan dari tawon biasa dan lebah. Tawon raksasa Jepang jauh lebih besar dan lebih ramping. Tubuhnya juga lebih panjang dari lebah. Sesuai dengan namanya, tawon ini berhabitat di Jepang dan bisa membentuk koloni 700 ekor. Menurut para korban, sengatan tawon Jepang bisa menimbulkan efek menyakitkan seperti dipukul besi yang menyala-nyala. Kalau kamu lagi apes-apesnya tersengat lebah ini, segera hubungi dokter dan bersihkan sengatannya dengan air dingin sebagai pertolongan pertama. Laba-laba Black Widow termasuk serangga terganas di kerajaan hewan.
Ukurannya cuma sebesar penjepit kertas, dan di perutnya terdapat tanda khas berbentuk jam pasir merah. Serangga ini sering berkelana sendirian dan bisa ditemukan di rumah yang bersuhu hangat dan kering, khususnya di ruang bawah tanah atau garasi. Black Widow dianggap sebagai laba-laba paling berbisa di Amerika Utara. Racunnya 15 kali lebih kuat dari ular derik. Dan anehnya, gigitan Black Widow gak begitu menyakitkan. Malahan lebih mirip seperti tusukan jarum. Tapi efeknya itu loh, jangan ditanya lagi. Kalau kamu melihat Black Widow di sekitar rumahmu, sebaiknya jangan diusik ya. Karena hewan ini cuma akan menggigit kalau dia merasa terusik. Kalau kamu sampai tergigit, segera cari perawatan darurat. Para profesional kesehatan akan memberimu antibisa Black Widow yang bisa mengurangi gejalanya. Yellow Jacket juga termasuk serangga berbahaya. Spesies tawon ini bisa ditemukan di seluruh dunia. Nama uniknya didapatkan dari pola khas berwarna kuning dan hitam di tubuhnya. Kuningnya juga bukan sembarangan kuning, karena lebih ngejreng dan mencolok dari tawon biasa. Yellow Jacket hidup dalam koloni besar dan membuat sarangnya di atas pohon, semak-semak, dan di bawah tanah. Kalau kamu melihat sarang Yellow Jacket, perlahan menjauh aja lah. Tetap hati-hati agar gerak-gerikmu nggak mengusik kawanannya. Efek sengatan si Yellow Jacket ini bukan main sakitnya. Kebanyakan orang mengira kalau kalajengking berkerabat dengan kepiting dan krustasea lain. Padahal sebetulnya bukan, karena kalajengking termasuk arachnida. Artinya, hewan ini berkerabat dekat dengan laba-laba. Kalajengking biasanya berhabitat di tempat hangat dan kering seperti gurun dan lebih aktif di malam hari. Dia termasuk predator yang menyengat mangsanya saat itu juga. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh sengatannya memang mirip-mirip sengatan tawon, tapi efeknya lebih membahayakan. Setelah tersengat, si korban sulit bernafas dan detak jantungnya makin naik. Kalau kamu disengat kalajengking, segera bersihkan lukanya ya. Jangan lupa hubungi dokter yang bisa ngasih perawatan antibisa sengatannya. Ada sekitar 300 spesies semut api di seluruh dunia yang semuanya punya gigitan kuat. Semut ini membentuk koloni besar dan berwarna khas coklat muda kemerahan. Kebanyakan semut api ditemukan di Amerika Serikat dan mereka sangat suka dengan makanan. Makanya suka ngerecokin acara piknik kita. Gigitan semut api sangat gatal tapi nggak terlalu berbahaya. Untuk meredakan rasa gatal, siram aja bekas gigitannya dengan air dingin. Nanti juga akan hilang setelah semingguan. Tapi kalau efeknya lebih parah dari gatal-gatal, mending segera ke dokter deh. Lebah madu termasuk serangga kesayangan manusia karena menyerbuki bunga kita, menghasilkan madu yang bisa kita makan dan umumnya nggak mengganggu manusia. Lebah madu merupakan serangga sosial yang hidup dalam koloni besar, tapi sengatannya bisa sangat membahayakan bagi sebagian orang, terutama para lansia. Kalau kamu tersengat lebah madu, segera buang sengatnya ya. Cuci bekas sengatan dengan sabun dan air. Lukamu akan sembuh setelah 1 minggu kok. Tapi kalau kondisimu malah lebih parah, segera hubungi dokter. Tarantula hawk bertubuh ramping dan panjang dengan sayap coklat karat dan antena kuning. Serangga ini lebih banyak ditemukan di hutan hujan di Asia, Amerika, dan Afrika. Cara hidupnya soliter dengan membuat liang di dalam tanah. Kalau kamu melihat tarantula hawk, sebaiknya menjauh ya. Serangga ini cuma akan menyerang saat terancam, tapi sengatannya termasuk paling menyakitkan. Bahkan bisa berlangsung selama 3-4 menit. Tapi setelah reda, si korban biasanya nggak perlu perawatan darurat karena ia akan segera sembuh dengan sendirinya. Nggak seperti tawon biasa, warrior wasp atau tawon prajurit nggak punya pola garis kuning. Seluruh tubuhnya hitam legam dan saking hitamnya sampai kelihatan biru. Wadidaw, ninja sakti. Ada juga yang menamakannya sebagai drumming wasp. Saat ada makhluk asing di dekatnya, tawon ini akan mengepakkan sayap secara ritmis, seperti penabuh drum dalam marching band. Tawon prajurit lebih menyukai tempat hangat dan bisa ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Selatan. Dari semua spesies tawon, warrior wasp punya sengatan yang paling menyakitkan. Sengatan ini nggak perlu ditangani dengan bantuan medis darurat dan akan sembuh dalam waktu seminggu. Kelabang raksasa Amazon berhabitat di semua tempat beriklim tropis di Amerika Selatan dan Karibia. Hewan berkulit khas merah ini termasuk spesies kelabang terbesar di dunia
dan panjangnya bisa sampai 30 cm. Loh, kok cuma sepanjang satu kaki? Padahal kan kakinya ada 100. Duh, ironis banget ya. Bisa kelabang raksasa ini memang membahayakan bagi serangga dan hewan kecil lain. Tapi bagi kita, enggak kok. Meski begitu, gigitannya tetap cenut-cenut dan menyebabkan sensasi terbakar. Kalau kamu tergigit hewan ini, gejalanya bisa berlangsung dari hitungan jam sampai berhari-hari. Kalau ternyata reaksinya lebih parah, kamu tahu kan harus ngapain? Segera hubungi dokter. Nah, saatnya meregangkan kakimu dan berjalan-jalan di taman. Matahari bersinar dan kamu menikmati cuaca serta kehidupanmu. Saat itulah kamu melihat awan vertikal yang membesar dengan cepat. Awalnya berwarna putih terang, mendekat dengan sangat cepat, berubah menjadi padat dan gelap. Langit menjadi gelap, terpaan angin menghembus topimu sehingga terlepas dari kepala. Lalu rambutmu mulai berdiri. Itu pertanda kamu harus berlari menyelamatkan diri. Kamu nyaris disambar petir. Pada saat ini, muatan positif meningkat di seluruh tubuhmu. Muatan itu akan mencapai bagian badai yang bermuatan negatif. Jika kamu tidak bereaksi cepat, kedua muatan akan bertemu dan akan berakhir buruk bagimu. Jika tidak ada tempat bersembunyi, jongkok dan buatlah dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitar. Jangan berbaring di tanah, kemungkinan tanahnya basah sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Ada juga tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahaya saat badai petir. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat, kamu mungkin mendengar bunyi berderak, mendengung, atau bergetar aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatmu. Kulitmu bisa mulai terasa gatal, mungkin ada rasa logam aneh dalam mulutmu. Jika memang kamu tidak sedang mengunyah aluminium foil, waspadalah. Ditambah, kemungkinan kamu mencium bau klorin. Itu ozon, muatan listrik memecah molekul nitrogen dan oksigen, yaitu gas utama penyusun atmosfer menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom itu menyatu lagi, sebagian menghasilkan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Itulah ozon. Kamu bisa mencium baunya selama badai petir sebab hembusan angin turut membawanya dari ketinggian mencapai ketinggian hidungmu. Kamu bisa memperkirakan seberapa dekat sebuah badai petir dengan mengukur waktu antara kilat terlihat dan petir terdengar. Setiap 5 detiknya berarti berjarak sekitar 1,5 kilometer. Langit di atas kepalamu menjadi gelap dan berubah warna menjadi hijau tak menyenangkan. Sesuatu menghantam pipimu. Aduh, sakit. Kamu memungut benda yang menghantammu. Hujan es raksasa. Tapi di luar udara tidak begitu dingin dan juga tidak hujan. Kamu sadar sekelilingmu terasa sangat diam, sangat tenang. Rasanya tidak ada angin. Ini membuatmu berpikir tentang suasana tenang sebelum badai. Dan memang kamu segera mendengar bunyi. Bunyi itu mendekat dengan cepat dan berubah menjadi deru seolah kereta barang sedang mendekatimu. Hanya saja itu bukan kereta, itu adalah tornado. Dan kamu hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Corong tornado tidak terlihat di balik kumpulan puing-puing beterbangan. Tetapi kamu tidak mungkin keliru membedakan terowongan udara berputar ini dari benda lain. Jika saat tornado terjadi, kamu sedang berada di jalan, menjauhlah sejauh mungkin dari mobilmu. Ini akan mencegah kendaraan itu meluncur cepat ke arahmu. Cari parit, tiaraplah di dalamnya. Dan lindungi kepalamu. Jika kamu di dalam rumah, menjauhlah dari jendela dan kalau memungkinkan, berlindunglah di ruang bawah tanah. Sekarang, kamu berada di tepi laut, berjalan menyusuri pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Pasti ini gempa bumi. Keanehan lain yang kamu lihat adalah air surut dari pantai dengan kecepatan luar biasa. Air meninggalkan dasar laut terbuka, terumbu karang, dan bahkan ikan. Saat itulah kamu mendengar bunyi menderu di kejauhan. Tsunami! Dan kamu hanya punya beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Segera cari tempat tinggi. Sebuah gelombang raksasa sudah melesat cepat menuju pantai. Itu bukan satu-satunya cara tsunami mencapaimu. Tsunami tidak selalu datang menghempas pantai sebagai sejumlah gelombang raksasa. Tsunami bisa tampak seperti gelombang pasang yang cepat naik. Ia biasanya terjadi karena turbulensi bawah air yang hebat. Ia menarik orang yang berada di bawah permukaan laut dan melemparkan benda-benda berat ke sekitar. Kamu juga bisa melihat air laut bergelembung, berputar-putar, dan membentuk pola-pola aneh. Ini pertanda lain akan datangnya tsunami. Anjingmu gelisah.
Ia mencakar-cakar pintu, berlarian di dalam rumahmu, dan mencoba berlindung di sudut. Anjing yang biasanya tenang dan jinak, sekarang melolong dan menggonggong. Cuaca juga sudah kacau dalam beberapa hari terakhir, satu hari panas dan dingin membeku 24 jam kemudian. Ditambah, sungai kecil di dekat rumahmu berubah menjadi hidup, bergelembung ketika mengalir. Baru ketika gelas-gelas mulai berdentingan dalam lemari mula, kamu menyadari artinya. Bunyi denting itu disebabkan oleh getaran awal, gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utama. Gempa bumi sering terjadi dalam rangkaian. Kalau terjadi beberapa gempa lemah, kemungkinan gempa yang jauh lebih besar akan segera menyusul. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin kamu melihat sinar biru aneh. Sebagiannya seperti berasal dari tanah, yang lain melayang-layang di udara. Inilah yang disebut cahaya gempa bumi. Berasal dari batuan yang mengalami tekanan sangat besar, cahaya ini bisa dilihat berhari-hari atau beberapa detik saja sebelum tanah mulai bergoncang. Namun begitu, para ahli meragukan keberadaan cahaya gempa. Jika kamu merasa akan terjadi gempa bumi dan kebetulan ada ikan lele dalam akuariummu, perhatikan perilakunya. Para ilmuwan telah membuktikan spesies ikan ini bisa bereaksi terhadap getaran bumi. Ikan itu menjadi gelisah ketika aktivitas seismik tinggi. Sebagian serangga dapat merasakan akan datangnya badai. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam dengan menghentikan gerakan apapun. Karena itu, jika kamu melihat banyak serangga di sekitarmu tampak mengantuk, carilah tempat berlindung. Adapun lebah, mereka bisa meramalkan hujan badai lebat. Mereka mulai bekerja lebih giat sehari sebelum mulai hujan. Gelombang laut persegi muncul ketika dua pola gelombang yang berbeda saling bertabrakan. Fenomena ini sepertinya luar biasa, tetapi hanya kalau dilihat dari pantai. Jangan sampai kamu punya pikiran ingin masuk ke laut untuk bermain dalam gelombang semacam itu ya. Di tempat itu ada arus silang di bawah air yang bisa dengan mudah menyeret perenang andal sekalipun. Dan jika kamu melihat gelombang berombak-ombak membawa puing-puing dan rumput laut, tetaplah di luar air juga. Bisa jadi itu adalah pertanda akan datangnya arus pecah yang kuat. Arus ini bisa menghanyutkanmu jatuh ke laut. Jika kamu melihat benda hijau berbau di permukaan laut atau danau, menjauhlah dari air. Bisa jadi itu adalah ledakan populasi alga berbahaya. Kamu tidak dapat mengetahui beracun atau tidaknya pada pandangan pertama. Itu sebabnya lebih baik menghindar sama sekali. 3-4 hari sebelum datangnya siklon tropis, permukaan laut atau samudra bisa naik sampai setinggi 2 meter. Gelombang menghempas pantai setiap 9 detik, semakin dekat siklon tropis, semakin cepat ombak memecah pantai. Ketinggian laut juga bisa meningkat lagi sampai 5 meter. Langit bertabur awan-awan lembut tipis, sekitar 36 jam sebelum siklon tropis mencapai pantai, tekanan atmosfer mulai turun. Setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Awan tipis seperti rambut muncul di langit. 18 jam sebelum siklon tropis sampai di pantai, langit terbuka dan mulai turun hujan. Air hujan seringnya membanjiri area yang letaknya rendah sampai ketinggian 4,5 meter. 12 jam menjelang siklon tropis, angin kencang mulai membawa puing-puing yang lepas. 6 jam sebelum datangnya, kecepatan angin sudah mencapai 145 km per jam. Ini cukup kuat untuk mematahkan, bahkan mencabut pepohonan, menerbangkan puing-puing besar di sekitar, dan membalikan mobil. Omong-omong, misalkan kamu sedang berlayar dan beberapa hiu mengitari perahumu. Awasi mereka. Jika ikan-ikan predator itu tiba-tiba meninggalkanmu sendiri dan pergi menuju ke perairan dalam, itu bisa berarti siklon tropis sedang mendekat. Kembalilah ke darat secepat mungkin dan peringatkan orang lain. Jika selama hujan deras kamu mendengar bunyi menderu, mungkin itu banjir bandang yang sedang bergerak ke arahmu. Jika saat itu kamu berada di dekat sungai, mungkin akan terlihat puing-puing hanyut terbawa aliran air. Warna air bisa berubah menjadi keruh serta gelap. Tanda-tanda ini seharusnya menyalakan bel peringatan dalam otakmu. Jika nalurimu benar, kamu tidak boleh buang-buang waktu lagi. Cobalah menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Banjir bandang seringnya mematikan. Jika kamu sedang berada di alam liar, perhatikan air di anak sungai dan sungai. Jika airnya berkurang atau bertambah dengan cepat, bisa jadi ini adalah tanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu melihat airnya berubah menjadi lumpur, jangan tunggu bukti lebih banyak. Segeralah menyingkir dari tempat itu. Oke, kamu sedang jatuh dari tebing. Entah bagaimana, kamu tidak tahu kalau dia punya pacar. Aduh, sialnya dirimu.
Saatnya mencari solusi untuk masalahmu saat ini. Cobalah meraih apapun yang kamu lihat saat jatuh, entah itu semak, pohon, ataupun batu. Dengan begini, kamu membagi jarak jatuh yang tinggi menjadi beberapa jarak jatuh yang lebih pendek. Dengan tiap sanggahan baru, dampaknya di bawah akan berkurang. Jika dampaknya lumayan banyak terserap, artinya kesempatanmu untuk jatuh dengan selamat menjadi lebih tinggi. Dan kesempatan lain untuk cinta, tapi tidak dengan gadis tadi. Sama halnya jika kamu jatuh dari jendela gedung, cobalah mencari pegangan pada apapun dalam perjalananmu ke bawah. Pegangan ini mungkin tidak akan menghentikanmu, tapi setidaknya kamu punya sejumlah interval jatuh untuk membantu menurunkan kecepatanmu. Kanopi di bawah bisa menjadi penyelamat terbaikmu, tak peduli apakah bahannya terbuat dari plastik ataupun kaca. Ujung-ujungnya masih tetap akan sakit, tapi nyawamu tetap selamat. Mungkin. Kamu juga perlu sedikit menekuk lutut. Jika ditekuk, kakimu akan menyentuh tanah secara bersamaan dan konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Saran lain yang aku punya adalah, kapanpun kamu sampai bawah, cobalah mendarat menggunakan ujung jari kaki dan jangan pernah mendarat dengan kaki lurus yang terkunci. Jangan lupa untuk menutupi kepalamu menggunakan lengan. Dengan begini, kamu tidak akan terbentur, tidak peduli kamu akan mendarat di beton ataupun di genangan lumpur. Pasir isap tidak seberbahaya yang ditampilkan di film. Jika kamu terjebak dalam pasir isap, aduh, sialnya dirimu. Pertama, tetaplah tenang. Maka kamu tidak akan tenggelam lebih dari sepinggang. Singkirkan apapun yang membuatmu lebih berat, seperti sepatu, tas, dan bahkan pakaian. Goyangkan kakimu untuk menciptakan ruang bagi air. Ruang ini akan membantumu untuk keluar. Lenganmu harus selalu terangkat. Cobalah mengapung, tapi bukan menggunakan perut. Berjalanlah mundur dengan langkah kecil. Langkah besar akan lebih berat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk keluar. Saat kamu sampai di permukaan padat, silahkan berguling ke belakang dari pasir isap itu. Bertahan dari serangan hewan liar mungkin menantang, tapi bertahan dari kerumunan orang juga tidak kalah berbahaya. Kerumunan mungkin bergerak layaknya cairan, sehingga tidak membiarkanmu keluar dengan mudah. Jika kamu terjebak di antara ratusan orang, aduh, sialnya dirimu. Aturan nomor 1 adalah jangan berhenti. Berhenti adalah cara tercepat untuk jatuh. Jika kamu benar-benar sampai jatuh, buatlah kantong udara. Lenganmu harus diletakkan di atas wajah dan dadamu dalam posisi memeluk. Jika kamu berhasil tetap berdiri tegak, segera setelah kamu merasakan gelombang manusia datang, bergeraklah bersama mereka dan menyamping di saat bersamaan. Jika kamu tersesat di alam liar dan ingin memancing, kamu bisa menggunakan tap minuman kaleng. Bentuk menjadi kail, potong miring, dan kikis logamnya agar terlihat seperti kail sungguhan. Yang terpenting, buatlah ujung yang tajam. Kaleng juga bisa menjadi kompor darurat. Ambil kaleng minuman dan buatlah lubang dari samping. Masukkan kayu bakar ke dalamnya dan bakar. Kamu bisa menggoreng telur di atasnya. Benang gigi bisa sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Pertama, gunakan sebagai tali pancing bersama dengan kail tap kaleng tadi. Benang gigi juga bisa digunakan sebagai tali jemuran yang dibentangkan di antara dua pohon. Meski tipis, satu untai benang gigi dapat menahan hingga 2,2 kg. Kamu bisa membuat tombak dengan mengikat dahan panjang dan pisau menggunakan benang gigi ini. Benang gigi juga lumayan mudah terbakar, jadi jika kamu tidak punya kayu bakar untuk membakar kayu yang lebih besar, cobalah bakar sejumlah benang gigi. Selain itu, benang gigi juga bisa menjadi tali sepatu darurat yang kuat. Botol plastik biasa bisa menjadi tali yang sangat kuat jika kamu punya pisau yang tajam. Pertama, kamu perlu menemukan dahan kecil. Diameternya harus kurang lebih sama dengan botolmu. Buat irisan di tengah dahan, kemudian potong sedikit bagian dari dahan ini dengan ukuran cukup besar hingga bilah pisaumu bisa muat ke dalamnya. Potong leher atau bagian bawah botolmu dan buat potongan kecil di tepinya. Lebarnya tergantung lebar tali yang kamu inginkan. Taruh tepi botol di dalam celah tengah dan letakkan pisau di lekukan yang kamu buat dengan mata pisau mengarah ke celah. Mulailah tarik botolmu secara perlahan melewati celah ini, kamu akan melihat botolmu berputar. Saat berputar, pisaumu akan memotongnya menjadi tali. Kamu bisa memakainya untuk membangun gubuk karena bisa dipakai untuk mengikat dahan dan ranting dengan sangat baik. Nah, manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa air.
Air di alam liar terkadang nikmat, tapi jika merasa air itu tidak layak diminum, kamu mungkin memerlukan filter air darurat. Mulailah dengan membuat api. Air mendidih mungkin tidak cukup, jadi segera setelah abu apimu dingin, tumbuklah hingga menjadi bubuk. Jangan menggunakan arang yang kamu temukan secara asal di hutan, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, kamu membutuhkan botol plastik, potong bagian bawahnya, dan buat lubang di tutupnya. Balikan, masukkan sedikit arang, 8 cm sudah cukup, dan tuangkan air melewatinya. Air yang menetes ini siap untuk diminum. Untuk menangkap sisa arang, bungkus tutup botolmu menggunakan selembar kain bersih untuk penyaringan ekstra. Oke, perutmu mulai keroncongan dan kamu mungkin perlu menyalakan api. Sayangnya, kamu tidak punya korek api kayu ataupun gas. Kosongkan kantongmu untuk memeriksa apakah kamu bisa membuat penyulut api darurat. Jika kamu punya baterai, mungkin baterai dari senter dan pembungkus permen karet, itu sudah cukup. Kamu perlu memotong selembar tipis pembungkus foil, tapi cukup panjang untuk menghubungkan kedua ujung baterai. Bagian tengah lembaran ini harus lebih ramping daripada ujungnya. Mendekatlah ke tumpukan rumput kering, ranting kayu kecil, atau bahkan kertas, apapun yang mau kamu gunakan untuk menyalakan api. Lembaran foil ini akan terbakar dalam beberapa detik dan membakar bahan yang kamu siapkan. Nyamuk sangatlah menyebalkan, dan di hutan jumlahnya banyak sekali. Kamu bisa membuat pengusir nyamuk sendiri untuk mengusir serangga berdengung ini. Yang kamu butuhkan hanyalah jeruk, lemon, atau buah sitrus lainnya yang mengandung minyak esensial. Kupas lemonmu dan gosok kulitnya langsung ke kulitmu, remas sedikit sebelumnya untuk mengeluarkan minyak esensial yang kamu butuhkan itu. Salah satu cara yang lebih berguna untuk mencegah gigitan nyamuk adalah menambahkan sejumlah kulit jeruk ke api unggunmu. Saat terbakar, minyak esensial ini akan terlepas dan menakuti serangga penghisap darah ini. Jika kamu ingin mengirim sinyal tanda kamu tersesat dan butuh bantuan darurat, tutupi 3 api kecil menggunakan tanaman hijau seperti rumput dan tutupi lagi dengan kain basah. Kepulan asap putih besar akan terbentuk, 3 kepulan berturut-turut berarti darurat. Dengan menambahkan sedikit minyak ke apimu, akan mengubah asapnya menjadi hitam. Jika kamu tidak punya minyak, gunakan kulit kayu sebagai gantinya. Ingat, makin tinggi tempatmu menyalakan api, artinya makin baik. Jadi, naiklah ke area yang mudah terlihat. Jika seseorang mengikat kedua tanganmu, aduh, sialnya dirimu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan pergelangan tangan untuk melonggarkan ikatannya. Biasanya, tali dapat dipotong dengan gesekan ke benda keras yang tajam. Jika kamu diikat menggunakan zip tie, coba saja memutuskannya. Kepalkan tanganmu, tekan buku jari kedua tangan, angkat tangan ke atas kepala, lalu turunkan dengan tajam. Tekanannya akan mematahkan zip tie ini. Kamu juga bisa mencoba melepaskan diri dari ikatan zip tie. Pertama, kepalkan tanganmu, pergelangan tanganmu akan membesar seperti ini sehingga memperlebar ikatan. Saat tanganmu dilemaskan lagi, ikatannya akan mengendur sehingga kamu bisa melepaskan diri. Selotip bisa dikunyah atau jika dibasahkan, selotip akan menjadi lebih lembut dan lebih mudah dilepas. Kamu bahkan bisa membasahinya menggunakan air liurmu. Menyeberangi arus air mungkin lebih berbahaya daripada kelihatannya. Saat menyeberang, pilihlah bagian yang lurus dan lebar. Sebelum masuk ke air, periksa apakah arusnya tidak terlalu cepat. Lempar ranting ke dalamnya, dan jika bergerak lebih cepat daripada kecepatan berjalan rata-ratamu, pertimbangkanlah untuk menyeberang di lokasi berbeda. Atau, kamu juga bisa mencari perahu yang ada di dekatmu. Untuk apa repot-repot berenang? Penjaga pantai sedang melakukan patroli rutin berkilo-kilometer di atas laut dalam. Tiba-tiba para penjaga ngeliat bendera darurat di pulau terpencil di antara Key West dan Kuba. Mereka turun dari ketinggian 152 meter buat nyari tahu. 2 cowok dan 1 cewek melambaikan tangan dengan putus asa. Mereka jelas butuh bantuan secepatnya. Para awak nggak bisa mendarat karena cuaca buruk, tapi mereka menurunkan makanan, air, dan radio buat nyari tahu kenapa mereka ada di sana. Ternyata, orang-orang itu udah terdampar di Bahama selama 33 hari. Perahu mereka terjebak badai dan terbalik. Mereka cuma bisa berenang ke pulau terdekat. Mereka juga ngasih tahu para awak kalau cewek itu butuh pertolongan secepatnya. Besoknya, kru penyelamat tiba dengan helikopter dan membawa orang-orang yang terdampar ke rumah sakit di Key West.
Hal ini menyelamatkan mereka dari masalah kesehatan parah. Semua orang yang terlibat dalam operasi penyelamatan kaget karena para korban selamat itu menangani situasinya dengan baik dan ucapan mereka masih bisa dimengerti. Jadi, mereka 5 minggu di pulau tanpa sumber makanan atau air minum. Kamu mungkin bingung, kok bisa mereka selamat? Mereka cukup pintar minum air kelapa buat mencukupi asupan air dan makan keong. Mereka juga pintar karena membuat bendera biar penyelamat melihatnya. Itu salah satu rahasia bertahan hidup kalau kamu ada di situasi kayak mereka. Bakar kayu lembab atau basah buat menghasilkan asap. Tata suar dalam bentuk segitiga, tumpuk batu besar membentuk SOS atau help. Ini adalah sinyal darurat yang diketahui di seluruh dunia. Kalau kamu pindah tempat, tinggalkan panah dari batu buat nunjukin arah pergi kamu. Buat mastiin penyelamat nggak cuma bisa ngelihat kamu, tapi juga mendengarmu buat peluit dari buah pinus. Pegang bagian atas buah pinus dengan kedua tangan di antara jempol dan telunjuk. Buat segitiga dengan jempol di dekat bagian atas buah pinus. Dekatkan ke mulut, lalu tiup bagian segitiga di bagian atasnya. Kamu harus latihan dulu biar suaranya nyaring. Aduh, terlalu nyaring. Kalau kamu tersesat, ingat prinsip angka 3, biar tenang dan melakukan hal benar dalam urutan yang tepat. Kamu bisa bertahan 3 menit tanpa udara, 3 jam dalam suhu ekstrim, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Jadi, mulai buat tempat berlindung, lalu ambil air. Setelah itu, cari makanan. Kalau kamu lebih beruntung dari orang-orang yang terdampar di Bahama itu dan membawa korek api, buat korek apinya anti air. Oleskan kuteks bening tipis-tipis pada korek api, lalu keringkan. Biar selalu bisa nyalain korek, tempelkan amplas ke tutup kotak plastik dan masukkan koreknya. Kamu lagi berkemas buat mendaki? Pakaian katun gak akan melindungi kamu dari udara dingin di hutan. Kalau baju katun kamu basah karena keringat atau hujan, bakal lama banget dikeringin. Baju basah kehilangan panas 25 kali lebih cepat dari baju kering. Kalau kamu nggak mau kedinginan, pilih bahan polyester, nilon, atau wool. Bawa handuk microfiber yang kering dalam 1 jam. Suara apa tuh? Sebelum lari terbirit-birit, ingat, lebah adalah pertanda bagus. Lebah biasanya nggak terbang lebih dari 6-8 km dari sumber air. Tapi airnya kelihatan kotor banget. Kamu bisa pakai kaos atau ikat kepala sebagai filter air. Masukkan satu ujungnya ke wadah berisi air kotor yang ditaruh di atas wadah kosong buat air bersih. Nah, masukkan ujung satunya lagi ke wadah kosong itu. Air akan menetes melalui kain itu dan jadi bersih. Tapi rebus dulu airnya sebelum diminum ya. Airnya habis? Tenang, ada pohon. Pohon selalu melepaskan air ke udara dan kamu bisa menangkapnya. Temukan pohon lebat berdaun hijau dengan banyak ranting. Pagi-pagi banget, tutup ranting yang paling banyak daunnya dengan kantong plastik. Tambahkan batu kecil ke kantong plastik itu biar sedikit berat. Pada siang hari, air dari daun akan mengembun di kantong plastik. Airnya bakal jernih, jadi nggak perlu difilter lagi. Kalau kamu ngelihat halo di sekeliling matahari, tandanya bakal ada tekanan rendah. Hujan atau salju akan turun 24 atau 36 jam lagi. Kalau halo itu patah, kamu bahkan bisa tahu asal badai itu, tepat dari sisi yang patah. Kayaknya bakal ada badai tuh. Kamu bisa bikin naungan anti air dari kantong sampah biar nggak kehujanan dan kedinginan. Bikin lubang buat wajah kamu lalu pakai. Gunakan 2 kantong biar kakimu juga tetap kering. Kalau dengar guntur, hitung jarak antara guntur dan kilat. Kalau kurang dari 30 detik, buruan sembunyi karena badainya udah terlalu dekat. Kalau nggak bisa, jauh-jauh dari pohon tinggi yang letaknya terpisah. Kalau kamu bareng teman-teman, berpisah biar mengurangi risiko tersambar petir ya. Kamu juga bisa bikin naungan berbentuk A dari kantong sampah. Cari ranting buat tiang tengahnya. Robek kantongnya jadi selimut, lalu tutup tiang dengan kantong itu. Gunakan 4 batu buat menahan sudut-sudutnya. Dengan kantong sampah atau enggak, jangan bikin naungan di tanah basah atau di atas bukit. Angin malam di sana bisa kencang banget dan enggak akan ada pohon yang menahan naungan biar enggak terbang. Nah, setelah punya naungan, buat tempat tidur di dalamnya. Pakai daun kering atau rumput.
tumpuk di bawah baju atau selimut buat ngasih lapisan insulasi. Tips ini bisa dipakai pas musim dingin atau musim panas. Soalnya panas tubuh yang dikeluarkan bisa lebih besar dari yang dihasilkan. Kamu nggak bawa tali? Bikin aja sendiri dari tumbuhan. Cari rumput panjang, lebih bagus lagi yang udah kering. Terus kepang dan pilin rumput itu. Kamu juga bisa pakai kulit pohon atau ranting yang udah jatuh. Sebelum menjelajahi hutan, terutama hutan dengan semak belukar, pastikan tali sepatu kamu nggak nyangkut di ranting. Pakai lakban buat nempelin ujung talinya ke pergelangan kaki atas. Selesai deh, kamu nggak akan jatuh gara-gara tali sepatu. Waktu kamu menyiapkan petualangan kamu harus tahu seenggaknya satu simpul dasar. Percaya deh, ini ngebantu banget. Simpul tiang bakal ngebantu kamu kalau kamu harus ngikat sesuatu pakai tali lewat lingkaran. Semakin kencang talinya ditarik, semakin kencang simpulnya. Taruh tali di tangan kamu dan bentuk lingkaran kecil. Tarik ujung tali lalu masukkan lewat lingkaran dari sisi bawah. Rumit banget ya. Ingat ini, kelinci keluar dari lubang, mengelilingi pohon, lalu mundur ke lubang. Ya, kamu harus melilitkan talinya ke tali yang berdiri dan ambil ke belakang lewat lingkaran itu. Sekarang kencangkan dan simpul kamu udah jadi. Kalau kamu bawa makanan yang pengen kamu simpan lebih lama, masukin ke kantong plastik atau kain tipis, lalu tutup. Kamu bisa pakai karet gelang, ikat rambut, atau bungee cord. Gali lubang cukup dalam di tanah gembur biar bisa menampung makanan kamu. Tutup dengan lap tangan biar nggak ditemukan hewan yang lapar. Isi lagi lubang itu dengan tanah, tambahkan lumut, jerami, atau daun biar nggak kentara. Kalau ada es atau salju, gunakan buat efek penyejuk. Tapi tandain tempat itu biar gampang ditemukan. Sekarang, makanan kamu nggak akan basi dalam 2-3 hari. Saat sedang piknik, kamu mengalami masalah pelik. Apes. Kalau kamu jatuh dari tebing, sebisa mungkin perhitungkan jarak pendaratanmu dalam bagian-bagian kecil. Tiap bagian ini akan meredam benturan saat kamu jatuh, sehingga peluangmu selamat akan lebih besar. Gapai benda kokoh seperti semak-semak atau batu saat kamu jatuh ke dasar tebing. Ini akan memperlambat gerakmu. Batang kayu atau papan juga bisa membantu loh, karena bisa menahan lajumu saat kamu sampai di tanah. Kalau wajanmu terbakar, jangan bawa keluar atau memadamkan apinya dengan air, karena malah bisa memperparah situasi. Tutupi wajan dengan penutup logam. Dengan begitu, oksigen tidak bisa masuk. Lakukan dengan cepat, tapi tetaplah tenang. Ingat, jaga jarak antara tubuhmu dengan api ya. Diamkan wajan sampai dingin. Kalau apinya kecil dan mudah dijinakan, kamu bisa pakai garam atau soda kue. Tapi, jangan gunakan baking powder, tepung, atau bahan lain yang terlihat seperti garam atau soda kue. Pokoknya jangan, komposisinya berbeda. Jadi, tidak akan membantu juga. Saat berada di antara kerumunan orang yang sedang berlarian, kamu harus bisa menjaga jarak yang cukup longgar dengan sekitarmu. Angkat kedua tangan di dekat dada dan tekuk sikumu. Petinju sering menggunakan postur ini untuk melindungi organ vitalnya. Jangan memotong jalan. Berjalanlah searah dengan kerumunan dan perlahan menepilah. Tetap hati-hati ya. Jangan halangi orang lain. Bisa-bisa kamu malah terjerembab. Kalau kamu bersama keluarga, panggul saja anakmu dan biarkan mereka yang kurang tahan banting berjalan di depan. Dengan begini, kamu akan bisa mengatur gerakan dan tidak akan kehilangan jejak. Kalau kamu diserang seseorang dari belakang, injak kakinya. Pakai kekuatan penuh ya biar mantap dan arahkan ke bagian atas punggung kaki. Pukulan ini bisa membuat tulang kakinya cedera, bahkan patah. Nah, kesempatanmu buat kabur. Kalau kamu terkunci di dalam bagasi mobil, coba beri sinyal SOS ke orang lain yang ada di luar. Begini caranya. Terlebih dahulu, cari kabel lampu belakang mobil. Biasanya, pada tiap lampunya terdapat 2 utas kabel. Dengan benda tajam yang kamu dapat di bagasi, potong salah satu kabelnya. Lalu, sambungkan lagi kedua ujung kabel agar lampunya berkedip. Kalau rem mobilmu tiba-tiba blong, minta penumpangmu, kalau ada, untuk mengencangkan sabuk pengaman. Kemudian, nyalakan lampu hazardnya. Beritahu pengemudi lain, kamu sedang dalam situasi darurat dengan menyalakan klakson mobil dan lampu jarak jauh. Injak pedal rem dengan gerakan kuat dan cepat. Begitulah caramu menimbulkan tekanan pada sistem rem. Kalau sudah,
Perlahan turunkan gigi dan pindah ke posisi L. Kalau mobilmu pakai gearbox mekanik, tekan pedal kopling. Gunakan rem manual dan tetap hati-hati. Dengan gerakan mendadak, mobilmu akan mulai berputar-putar. Untuk menurunkan kecepatan, belokkan mobil ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Saat berjalan di atas es, kamu tercebur ke air super dingin ya? Menepilah, tapi jangan berpegangan pada pinggiran es karena lapisannya akan terus patah dan kamu pun akan kelelahan. Lecutkan kakimu sampai posisi badanmu horizontal di dalam air. Segera keluar dan naik ke atas es dengan cara merayap. Kalau sudah sampai, jangan berdiri. Rebahkan dirimu agar berat badanmu tersebar merata. Dengan begini, es kemungkinan besar tidak akan pecah. Cara paling efektif untuk menolong orang yang tersedak adalah dengan manuver Heimlich. Tapi, bagaimana kalau kamu sendiri yang tersedak dan tidak ada orang lain di dekatmu? Kepalkan satu tangan dan tempelkan jempolmu di atas pusar, di bawah tulang rusuk. Gunakan tangan satunya untuk memegang kepalanmu. Lalu bungkukkan badan di atas tepi meja atau kursi. Tekan perut atasmu dengan gerakan cepat. Ulangi sampai kamu sembuh. Atau kamu bisa mengambil posisi merangkak, kemudian lecutkan kedua lenganmu. Kamu akan jatuh di lantai dengan kedua lengan terentang ke depan. Dada dan perutmu membentur lantai. Gerakan ini akan mendorong udara keluar dari paru-paru, sehingga akan mengeluarkan benda yang tersangkut di saluran pernafasanmu. Prosesnya memang menyakitkan, tapi nyawamu bisa tertolong. Saat kamu berada di laut dan melihat pusaran air terus mendekat, jangan panik. Amati arah putarannya, lalu berenanglah di tepinya. Manfaatkan arus pusaran ini untuk keluar dari bahaya. Kalau kamu melawan arah, kemungkinan kamu malah akan terseret ke dalamnya. Selain itu, kekuatannya mungkin akan melemah dan hilang saat berada di dasar air. Jadi, kalau kamu terjebak di pusaran air, tarik nafas dalam-dalam dan tunggu sampai kamu bisa berenang menjauh kemudian naik lagi. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh bebas, rebahkan diri dalam posisi telentang, lalu rentangkan tubuhmu. Lemak dan otot di tubuhmu bisa lentur. Keduanya akan meredam benturan. Kalau tidak bisa berbaring, duduk juga boleh, asalkan jangan berdiri. Punggungmu punya fungsi serupa dengan kantong udara pada mobil. Jangan lupa lindungi kepalamu. Sebaiknya posisikan satu tangan di depan wajah dan tangan satunya di belakang leher. Badai petir bisa saja datang saat kamu berada di tempat yang benar-benar terbuka. Berlutut atau berjongkoklah dan tempelkan kepalamu di antara kedua lutut. Tutupi telingamu dengan tangan. Kalau ada benda tinggi di dekatmu, menjauh saja. Jarak amanmu dengan benda itu setidaknya 2 kali tingginya. Pertimbangkan juga orang lain. Kalau kamu bersama beberapa orang, segera berpencar sampai badainya reda. Kalau kamu terjebak di bawah puing-puing, misalnya saat terjadi gempa bumi, kamu harus melindungi organ pernafasanmu. Selain itu, gunakan nafasmu seefisien mungkin. Lepas bajumu, lalu ikat bagian bawahnya. Gunakan untuk menutupi kepalamu. Ikatan bajumu tadi harus berada di atas kepala. Penutup darurat ini akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan puing-puing. Penutup ini juga akan memberi tambahan oksigen selagi kamu mencoba bangun. Kalau kamu melihat tornado sedang mendekat dan rumahmu tidak punya ruang bawah tanah, berbaringlah di bak mandi. Gunakan bantal untuk melindungi kepalamu dari benda-benda yang mungkin runtuh. Menurut para ahli, sistem jaringan air di dinding kamar mandi bisa memperkuat strukturnya. Tapi kalau kamar mandimu punya jendela atau dinding yang menghadap keluar, pilihlah tempat yang lebih aman. Misalnya lemari pakaian. Semakin banyak dinding yang memisahkanmu dari tornado akan semakin baik. Dalam kebakaran rumah, asap memang paling mematikan. Kalau kamu terjebak di dalam bangunan yang sedang terbakar, cari jalan keluar terdekat dengan merunduk dan merangkak. Biasanya, asap akan naik sampai ke langit-langit, sehingga posisi ini akan membantumu terhindar darinya. Tutupi mulutmu dengan kain atau sapu tangan kalau ada. Fungsinya untuk memfilter asap. Kalau kamu terjebak di dalam pasir isap, usahakan kepala dan lenganmu tetap di permukaan pasir. Gerakan kakimu secara hati-hati. Pasir isap akan mengisi celah yang tadinya terisi.
Kalau sudah berhasil, segera ambil posisi telentang agar berat badanmu menyebar. Tetap lakukan gerakan-gerakan kecil sampai kakimu terlepas. Kamu juga bisa menggerakkan kedua tanganmu seperti renang gaya punggung. Kakimu akan lebih mudah tertarik keluar. Kalau kamu terjebak dalam timbunan salju longsor yang sangat banyak, coba terus naik. Caranya, gerakan seluruh tubuhmu seperti berenang melawan arus sungai. Saat longsoran terasa melambat, angkat lengan, kaki, atau tongkat ke permukaan salju. Dengan begini, regu penyelamat akan lebih mudah menemukanmu. Dengan tangan satunya, buat kantong udara kecil di depan wajahmu. Pelankan ritme nafasmu untuk menghemat udara. Tapi intinya, kalau hal yang sama terus saja menimpamu, berarti kamu memang apes kan? Jangan ajak-ajak aku deh kalau kamu mau piknik.